Episode 82 Aku bisa melihat segalanya. Pipi Xia Sui langsung memerah, dan ia dengan genit memukul lengan Xia Feng. Kakak, kita belum sampai pada tahap itu. Jangan bohong padaku. Zheng Nan sudah mengubah alamatnya untuk memanggilku kakak. Bukankah itu berarti kau sudah membicarakan kapan akan menikah? Katakan padaku, tidak apa-apa. Aku, Xia Feng, pasti akan memberikan mahar miliaran untuk adikku. Suasana hati Xia Feng kembali cerah. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Xia Sui, yang tak kuasa menahan godaan Xia Feng, berbalik dan lari. Xia Feng berkata, bukankah kau bilang ingin mengatakan sesuatu padaku? Kenapa kau lari lagi? Xia Sui berhenti. Oh, aku benar-benar lupa. Ini semua salahmu. Katakan padaku, ada apa? Hari ini aku menerima paket yang dikirim ke sekolah. Aku bahkan pergi ke sekolah untuk mengambilnya. Hanya itu? Xia Feng sedikit terkejut. Xia Sui berkata, ini bukan paket biasa. Isinya? Sebelum Xia Sui sempat menyelesaikan kata-katanya, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari atas kepalanya, berbicara dalam bahasa Jerman. Tuan Xia, saya di sini lagi. Berapa lama Anda berencana membuat saya menunggu di sana? Xia Sui mendongak dan melihat duta besar Jerman, Philip. Xia Sui berkata, saudaraku, pergilah dan selesaikan urusanmu dulu. Aku akan datang dan bicara denganmu setelah selesai. Xia Feng berpikir sejenak dan memperingatkan, jangan sentuh isi paketnya. Bawa ke kantorku nanti. Baiklah, aku mengerti. Xia Sui melompat pergi. Ada 3 orang di kantor. Philip dan asistennya, Alita, mengenal Xia Feng, tetapi ia tak pernah menyangka orang ketiga itu adalah Xia Feng. Ia adalah Sylvia, mekanik terbaik Jerman versi Eropa. Ia nyaris tak berubah, rambut merah anggurnya diikat ekor kuda sederhana, dan wajahnya selembut wanita oriental manapun. Ia secantik boneka. Di balik wajah polosnya, tersimpan sosok sensualitas yang tak tertandingi. Tubuhnya yang menggairahkan, pinggangnya yang ramping, dan pinggulnya yang montok dan kencang, bagai buah persik matang, dengan mudah membangkitkan hasrat pria. Si cantik berambut merah di hadapan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kenangannya saat kedua kalinya di Jerman. Tuan Xia, kita bertemu lagi. Sylvia mengulurkan tangan kepada Xia Feng, dengan senyum di wajahnya. Anda baik-baik saja? Xia Feng akhirnya tersadar. Ia menjabat tangan Sylvia, balas tersenyum, dan berkata dalam bahasa Jerman, saya baik-baik saja, Nona Sylvia. Halo, selamat datang di Tiongkok. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, ini bukan Jerman. Tenang saja. Tidak akan ada penculikan atau serangan teroris yang diatur secara resmi, apalagi penganiayaan. Ia merujuk pada hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Jerman. Ekspresi Philip menjadi canggung. Ia berdiri di sini mewakili pemerintah Jerman. Penyebutan hal-hal seperti itu di hadapannya membuatnya merasa seolah-olah Xia Feng sedang membuat batu sandungan untuk percakapan selanjutnya. Tuan Xia, senang bertemu Anda lagi. Meskipun begitu, Philip tanpa malu menyapa Xia Feng dan menjabat tangannya. Setelah berbasa-basi sejenak, Xia Feng mempersilakan ketiga orang Jerman itu duduk. Liu Zhengnan membuatkan kopi untuk ketiga orang Jerman itu dan secangkir teh untuk Xia Feng. Xia Feng tidak pernah mempekerjakan sekretaris, jadi tugas-tugas seperti itu ditangani sepenuhnya oleh asistennya. Mintalah Departemen SDM untuk mempekerjakan saya seorang sekretaris nanti, kata Xia Feng. Sebelumnya ia tidak berpikir ada yang salah dengan Liu Zhengnan melakukan hal-hal ini. Tetapi sekarang ia adalah pacar Xia Sui dan akan menjadi saudara iparnya, ia merasa salah untuk terus memintanya melakukan hal-hal ini. Liu Zhengnan sangat perhatian dan berbisik, saudaraku, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kau menyewa sekretaris. Aku akan bicara dengan Departemen SDM dan meminta mereka memilih seseorang yang cocok untukmu. Apa persyaratanmu? Tidak masalah. Hanya kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja yang sangat baik, kata Xia Feng. Liu Zhengnan pergi setelah mendengar permintaan Xia Feng. Silakan. Setelah Liu Zhengnan pergi, Xia Feng langsung ke intinya. Apa yang membawa kalian bertiga ke sini? Yah, haha, kata Philip sambil tersenyum. Kami mengirim Sylvia ke sini khusus untuk inspeksi dan pertukaran teknis. Inspeksi dan pertukaran teknis? Tatapan Xia Feng beralih ke Sylvia. Hanya kau? Sylvia mengangguk. Ya, hanya aku. Xia Feng tersenyum. Kau mewakili Rheinmetall, kan? Tapi aku tidak punya surat resmi dari Rheinmetall. Aku sudah bilang kau datang untuk inspeksi dan pertukaran teknis, dan kau datang. Tapi pertanyaannya, apakah aku setuju? Dan kalaupun aku setuju, itu tidak akan berhasil. Para petinggi tetap butuh persetujuan. Sebagian besar teknologi dan peralatan di pabrik militer Thunder Horse merupakan rahasia militer. Mengirim perwakilan teknis dari Rheinmetall Jerman untuk inspeksi dan pertukaran teknis pasti membutuhkan persetujuan dari atasan. Sekalipun Xia Feng adalah presiden pabrik militer Thunder Horse,
Ia tidak memiliki wewenang untuk menyetujui hal semacam itu. Yah, Sylvia melirik Philip. Philip menatap Alita, dan Alita mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan memberikannya kepada Xia Feng. Xia Feng melihat dokumen itu, alisnya berkerut. Orang yang menandatangani dokumen yang memberi wewenang kepada Sylvia untuk mengunjungi pabrik militer LMA untuk inspeksi dan pertukaran teknis adalah Yu Shanhe. Ia memiliki wewenang untuk memaksakan pernyataan seperti itu. Namun, isi dokumen itu sederhana, tidak lebih dari persetujuan atas kunjungan Sylvia ke pabrik militer LMA untuk inspeksi dan pertukaran teknis. Xia Feng berpikir dalam hati, aneh, kalaupun Yu Shanhe ingin mendapatkanku, dia tidak akan sebodoh itu sampai membiarkan raksasa senjata Jerman mengirim orang untuk mencuri keahlianku? Apa bedanya dengan mengkhianati negara kita? Mungkinkah ada orang di atas sana yang membuat semacam kesepakatan dengan pemerintah Jerman? Philip berkata, Tuan Xia, begini, kami sudah mendapat izin Anda. Jadi, tolong fasilitasi ini. Hal yang baik? Haha, Xia Feng tertawa. Kurasa itu bukan hal yang baik. Lagi pula, Yu Shanhe yang setuju, bukan aku. Ini pabrik senjata Thunder Horse, perusahaan pribadiku. Bagaimana mungkin Yu Shanhe yang memegang kendali? Ini, wajah Philip tiba-tiba menjadi gelap. Sylvia menjadi cemas. Tuan Xia, aku tahu kau masih kesal dengan apa yang terjadi di Jerman, tapi itu bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk memeriksa dan bertukar teknologi. Aku. Ding ling ling, ding ling ling. Serangkaian dering ponsel menyela kata-kata Sylvia. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Sesampainya di sana, ia menekan tombol jawab. Xia Feng, apakah orang Jerman sudah sampai di rumahmu? Suara Tang Tianlong terdengar dari telepon. Paman Tang, ada apa? Xia Feng langsung berkata, saya melihat dokumen yang ditandatangani Yu Shanhe, tetapi tidak ada penjelasan. Sylvia adalah mekanik terbaik di Jerman, dan dia mewakili Rheinmetall, perusahaan industri militer terkemuka Jerman. Apakah Anda memahami keseriusan masalah ini? Tentu saja saya memahami keseriusan masalah ini. Tang Tianlong berkata, saya menelepon untuk memberitahu Anda alasannya. Dokumen yang Anda lihat memang ditandatangani Yu Shanhe, tetapi orang yang menyelesaikan masalah ini bukan Yu Shanhe. Lalu siapa orangnya? Jangan tanya, saya akan memberitahu Anda alasannya. Tang Tianlong berkata, ini masih transaksi. Pihak Jerman akan mengirimkan tim teknis untuk membantu kami memproduksi dan memproduksi mesin pesawat tempur tipe On. Bukankah lini produksi itu sudah selesai? Sudah selesai, tapi pekerjaan kita belum bagus, dan selalu kurang memuaskan. Meskipun masalahnya bisa diselesaikan dengan meraba-raba sebentar, hasilnya pasti akan lebih baik jika teknisi Jerman datang langsung membantu. Kau tahu, alasan seperti itu tidak akan tertulis di dokumen. Jadi itu alasannya. Oke, aku tidak masalah dengan itu. Xia Feng tidak pernah menolak apapun yang bermanfaat bagi negara. Tunggu sebentar, aku. Mengapa dia ragu untuk berbicara? Hati Xia Feng tergerak. Paman Tang, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Aku mengatakan ini secara pribadi. Kau harus tutup mulut. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Orang Jerman bernama Sylvia yang datang ke pabrikmu hanyalah bagian awal dari kesepakatan. Nanti, Jerman akan mengirim tim yang seluruhnya terdiri dari teknisi ke pabrikmu untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap pabrik militermu. Alicia Feng berkerut. Dia tidak takut pada Sylvia sendirian. Sehebat apapun kemampuannya, ia hanyalah seorang mekanik, seseorang yang mengolah komponen. Namun, tim yang seluruhnya terdiri dari teknisi yang tiba di pabrik militer LMA adalah masalah yang sama sekali berbeda. Artileri, tank, dan teknologi pertahanan Thunder Horse Arsenal semuanya ditingkatkan dan dimodernisasi berdasarkan teknologi Rheinmetall. Jika tim teknisi yang sangat terampil pindah ke Thunder Horse Arsenal, akan sulit untuk menjamin bahwa perbaikan dan peningkatan penting tidak akan dicuri. Jika Rheinmetall juga meningkatkan lini produksinya, dominasi global Thunder Horse Arsenal akan jauh lebih menantang. Dan satu hal lagi, kata Tang Tianlong setelah jeda. Ada satu bagian terakhir. Ketika Jerman pergi, mereka akan membawa serta mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Tentu saja, itu mesin perkakas generasi pertama, bukan generasi kedua. Mengambil mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, itu akan memungkinkan Rheinmetall untuk meluncurkan lini produksi senapan serbu XL2500 dan Gale yang saya buat di Jerman. Apakah Anda mengerti apa artinya itu? Suara Xia Feng dipenuhi amarah. Aku tahu Anda kesal. Tapi, kurasa Anda harus terlebih dahulu memahami apa kontribusi Anda akan membawa kita. Apa yang diberikan Jerman kepada kita? Teknologi kapal selam. Xia Feng tercengang. Jerman adalah yang pertama menggunakan peperangan kapal selam, dan kapal selam U-boat mereka sangat sukses selama Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mengembangkan teknologi kapal selam berbasis teknologi Jerman. Namun,
Teknologi kapal selam konvensional Jerman tetap terdepan di dunia. Kapal selam mereka adalah yang paling senyap, hampir tak terdeteksi, dan merupakan pemburu kapal perang besar yang sangat kuat. Memperoleh teknologi kapal selam canggih Jerman akan menjadi keuntungan bagi bangsa dan rakyat kita. Seperti yang Anda ketahui, perairan kita tidak damai. Teknologi kapal selam kita tertinggal dari Eropa dan Amerika Serikat, bahkan Jepang jauh lebih maju. Ini adalah kesempatan, dan kami membutuhkan bantuan Anda. Saya tidak akan berbicara tentang kejayaan atau jasa. Saya tahu Anda tidak menghargainya. Tapi saya mengenal Anda. Anda memiliki hati patriotik yang penuh semangat, dan Anda juga ingin negara kita stabil dan kuat, bukan? Xia Feng berhenti sejenak sebelum berbicara. Anda selalu meminta saya untuk berkontribusi, dan saya selalu berkontribusi. Saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Kali ini, saya punya permintaan, dan Anda harus memenuhinya. Apa yang Anda inginkan? Katakan padaku, kata Xia Feng. Aku akan memberitahumu dalam 3 hari. Itu saja. Baiklah, aku akan datang dan berbicara langsung denganmu. Tang Tianlong menutup telepon. Xia Feng berbalik dan berjalan masuk ke kantor, dengan senyum di wajahnya. Nona Sylvia, aku akan meminta seseorang untuk mengatur akomodasi untukmu nanti. Kami memiliki kamar VIP yang disediakan khusus untuk klien. Sylvia tertegun sejenak, lalu tersenyum juga. Tuan Xia, aku tahu Anda akan setuju. Tapi aku tidak akan menginap di kamar VIP. Kudengar Anina bilang Anda punya villa di sini, tempat dia dulu tinggal. Bolehkah aku menginap di kamarnya? Dia sebenarnya sudah pernah berbicara dengan Anina sebelumnya, dan secara khusus meminta kamarnya. Ada apa? Apakah itu masalah? Xia Feng mengangkat bahu. Tidak masalah. Anda selalu memintaku untuk berkontribusi, dan aku selalu berkontribusi. Aku tidak pernah meminta apapun dari Anda. Kali ini, aku punya permintaan, dan Anda harus memenuhinya. Itulah kata-kata Xia Feng kepada Tang Tianlong. Ia akan menyampaikan pesan ini kepada atasannya melalui Tang Tianlong. Kali ini, usahanya tidak akan sia-sia. Permintaannya sederhana kembalinya ayahnya, Xia Changhe. Ia selalu membangun pengabdiannya yang berjasa, berjuang untuk industri militer Tiongkok yang kuat, dan ia tidak pernah meminta imbalan apapun. Kini setelah persenjataan kuda guntur telah ditingkatkan sepenuhnya, artileri individu Cerberus telah dikembangkan, dan senjata berat serta sistem pertahanan yang lebih canggih akan segera hadir. Waktunya telah tiba bagi ayahnya, Xia Changhe, untuk kembali. Kedatangan Sylvia kali ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan permintaan ini. Akan sulit untuk bertanya apakah kesempatan ini akan disia-siakan. Xia Feng tidak terlalu peduli dengan berapa banyak uang yang ia hasilkan atau berapa banyak kejayaan yang ia raih. Kembalinya ayahnya dan menjalani kehidupan normal jauh lebih penting baginya. Namun, sebelum menyampaikan permintaan ini, Xia Feng harus terlebih dahulu menemukan ayahnya, Xia Changhe, dan berbicara dengannya. Ini bukan tugas yang mudah. Ayahnya, Xia Changhe, selalu sulit ditemui. Hanya muncul ketika ia ingin bertemu. Ia tak pernah berinisiatif untuk menemuinya. Setelah menempatkan Sylvia di kamar Anina di villa, Xia Feng mulai memikirkan cara menemukan ayahnya, Xia Changhe. Aku harus bicara dengannya. Jika aku menyinggungnya, dan para petinggi setuju, tetapi dia menolak, itu bencana. Jika aku melewatkan kesempatan ini, takkan ada kesempatan kedua. Sekalipun dia menolak, aku akan mencari cara untuk meyakinkannya, pikir Xia Feng dalam hati. Sylvia membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah amplop besar, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng. Tuan Xia, ini yang Anina minta kuberikan padamu. Xia Feng mengambil amplop itu dan membukanya, hanya untuk menemukan setumpuk foto di dalamnya. Semuanya foto Anina, masing-masing menggambarkan kastilnya. Ada foto Anina berdiri di depan gerbang kastil megah di belakangnya. Ada juga foto Anina mengenakan bikini di tepi kolam renang kastil, airnya sebening kristal. Ada foto-fotonya telanjang di samping tempat tidurnya empuk dan nyaman. Ada juga foto-fotonya yang hanya mengenakan celana dalam, memanggang di balkon kastil, daging sapinya dimasak hampir 80% setengah matang. Anina telah memenuhi keinginannya, dan kini ia sangat bahagia. Itu sudah cukup. Senyum mengembang di bibir Xia Feng saat ia menyimpan foto-foto itu. Dia sangat bahagia, kata Sylvia, sedikit iri di mata birunya. Apakah kau berteman dengan Anina? Tanya Xia Feng santai. Sylvia berkata, ya. Aku tinggal bersamanya sebentar sebelum datang ke Jerman kali ini, dan dia banyak bercerita tentangmu. Apa yang dia bicarakan? Jangan khawatir, kata Sylvia sambil tersenyum. Dia tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang rahasia pabrik militer Thunder Horse. Kami hanya membicarakan topik, emosi, dan kehidupan wanita. Yah, dia berbagi kisah cintanya denganmu. Sebagai seorang wanita, aku iri padanya. Kau harus istirahat dulu. Aku ada urusan. Xia Feng berbalik dan pergi. Tuan Xia, bolehkah saya makan malam dengan Anda?
Tanya Sylvia tiba-tiba. Xia Feng terdiam sejenak, tetapi tidak menoleh. Tidak hari ini, mungkin lain kali. Dan, perlu saya ingatkan bahwa pasukan khusus kami menjaga tempat ini. Mereka memantau semua tindakan Anda. Jangan melakukan hal bodoh. Sylvia mengerucutkan bibirnya. Saya bukan anak kecil. Xia Feng tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Bagaimana caranya menemukan ayahnya? Xia Changhe? Ini adalah masalah mendesak yang harus ia selesaikan, dan ia sedang tidak ingin mengobrol dengan Sylvia. Meninggalkan villa, Xia Feng berjalan menuju tempat parkir. Kakak. Xia Sui menyusul sambil membawa sebuah paket. Kau mau pergi? Melihat paket di tangan Xia Sui, Xia Feng teringat apa yang pernah dikatakan Xia Sui kepadanya sebelumnya. Mata kirinya sedikit bergerak, dan sebelum Xia Sui menyerahkan paket itu kepadanya, ia sudah melihat isinya. Paket itu berisi setumpuk besar dokumen berbahasa Rusia dan beberapa foto. Sebelum Xia Feng sempat memeriksanya, Xia Sui sudah tiba. Kak, ini paketnya. Kamu memintaku untuk membawanya, dan ini aku. Coba lihat. Isinya aneh. Aku tidak bisa bahasa Rusia, tapi aku tahu isinya. Xia Feng mengambil paket itu dan berkata, jangan tinggalkan pabrik selama beberapa hari ke depan. Beritahu Zheng Nan untuk tidak meninggalkan gudang senjata Le5. Apa yang terjadi? Xia Sui sedikit gugup. Jangan khawatir. Dengarkan aku. Ingat, ini bukan lelucon, aku serius. Jangan tinggalkan gudang senjata Le5. Xia Sui berkata, baiklah. Aku akan menelepon pihak kampus dan meminta cuti beberapa hari. Kembalilah, biar aku yang mengurus paket ini, kata Xia Feng. Baiklah kalau begitu, Xia Sui pergi. Xia Feng naik ke kabin Chevrolet Suburban-nya, membuka paket itu, dan mengeluarkan dokumen serta foto-foto itu. Foto-foto itu sangat tua, dan semuanya menggambarkan seorang pemuda. Anak laki-laki itu keturunan Tionghoa. Satu foto menunjukkan seorang remaja yang membunuh 2 tentara Rusia dengan AK-47. Foto lain menunjukkan dia sedang berlatih tempur, dikelilingi oleh beberapa remaja kuat seusianya, baik kulit putih maupun hitam. Foto lain menunjukkan seorang remaja berdiri tegak, memberi hormat pada bendera hitam. Bendera itu hanyalah sepetak hitam. Ada beberapa foto lain, tetapi semuanya berdarah dan brutal. Remaja ini tak lain adalah Xia Changhe versi remaja. Xia Feng membaca dokumen-dokumen itu. Paket itu berisi beberapa dokumen rahasia milik FA. Isinya beragam, tetapi semuanya berkaitan dengan misi Xia Changhe di Tiongkok. Berdasarkan dokumen-dokumen ini saja, Xia Changhe seharusnya telah dieksekusi 10 kali. Tidak mengherankan bahwa Xia Sui tidak tahu bahasa Jerman dan tidak dapat mengatakan bahwa anak laki-laki di foto itu adalah ayahnya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Dia bahkan tidak tahu apa itu FA. Tetapi yang tidak dapat dipahami Xia Feng adalah bagaimana sebuah paket berisi dokumen rahasia dan foto-foto dari FA dapat dikirim ke Xia Sui. Ini jelas-jelas ulah FA. Tapi kalau mereka mau mengintimidasiku, bukankah lebih mudah dan efektif kalau langsung datang saja? Mereka mengirim paket itu ke Xia Sui? Apa mereka mau bilang kalau dia juga target mereka? Pikir Xia Feng. Sepertinya hanya ini penjelasannya. Xia Feng memasukkan dokumen dan foto ke dalam paket, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan pabrik militer Le5. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, telepon tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal. Xia Feng mengaktifkan mode Bluetooth di ponselnya, dan suara seorang wanita terdengar dari sistem audio mobil. Xia Feng, lama tak bertemu. Apa kau bersenang-senang akhir-akhir ini? Suara itu milik Gu Kewen. Bahkan jika berubah menjadi abu, Xia Feng akan mengingatnya. Xia Feng mencibir. Aku penasaran siapa itu, tapi ternyata kau. Kau yang mengirim paket itu, kan? Kalau kau mencoba mengancamku dengan isinya, kusarankan kau lupakan saja. Aku memang mengirimkannya, tapi aku tidak mengancammu. Aku hanya berpikir ada beberapa hal yang perlu kau lihat dan simpan. Lagi pula, itu milik ayahmu. Bagaimana kau bisa mendapatkan dokumen rahasia FA? Xia Feng bertanya-tanya. Ingin jawabannya? Datanglah padaku di Jepang, dan aku akan memberitahumu semuanya. Tapi beranikah kau? Nada bicara Gu Kewen dipenuhi provokasi. Xia Feng tiba-tiba teringat wanita lain, Ye Mosha. Di Jepang, pembunuh bayaran ulung FA, Ye Mosha, telah menggunakan Gu Kewen sebagai umpan. Long Bing kemudian membunuh Gu Kewen, tetapi dia secara misterius bangkit kembali. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Ye Mosha. Haha, aku tiba-tiba mengerti. Kau mungkin digaji Ca, tapi kau bekerja untuk FA, kan? Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Seharusnya kau menjadi penulis skenario. Apakah Ye Mosha ada di sisimu? Suruh dia bicara padaku. Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Aku penasaran apa akibatnya jika isi paket itu sampai di kantor si Boren. Ia bilang itu bukan ancaman, tapi setiap kata-katanya memang ancaman. Katakan padaku, apa yang kau inginkan?
Sulit menjelaskan lewat telepon. Ayo kita bertemu. Tentu, jam berapa dan di mana? Tunggu panggilanku. Setelah itu, Gu Kewen menutup telepon. Bertemu? Senyum dingin tersungging di sudut mulut Xia Feng. Entah itu CIA atau FA, target mereka tetaplah dirinya. Jadi, entah ia berpihak pada CIA atau FA, targetnya tetaplah dirinya. Dan tujuannya tetap sama, membuat Gu Kewen menghilang dari dunia ini. Untuk itu, pertemuan dengan Gu Kewen sangatlah penting. Bip! Sebuah skuter listrik tiba-tiba melesat keluar dari pinggir jalan. Gadis di atas skuter listrik itu lengah dan hampir menabrak mobil Xia Feng. Xia Feng mengerem, mencondongkan tubuh keluar jendela, dan bertanya dengan khawatir, "Kau baik-baik saja?" Gadis itu juga mengerem skuternya dan berbalik menatap Xia Feng. Xia Feng kemudian menyadari bahwa gadis itu sama sekali bukan gadis kecil. Area dadanya penuh dan kencang, pinggulnya lebar, ia tampak seperti wanita dewasa. Tatapan Xia Feng beralih ke wajahnya, dan ia melihat bahwa gadis itu mengenakan topeng kulit manusia. Wanita ini tak lain adalah Yelena, asisten Xia Changhe. Pantas saja Xia Feng tidak mengenalinya. Yelena selalu tampil di atas sepeda motor, mengenakan jaket kulit hitam ketat, tampak sangat bergaya. Kali ini, ia mengendarai skuter listrik dan berpakaian seperti gadis kecil, yang sama sekali tidak sesuai dengan gayanya. Yelena hanya melirik Xia Feng dan pergi dengan skuternya. Ia tidak berkata apa-apa, dan ia tidak sedang mengunyah permen karet, jelas-jelas memintanya untuk mengikutinya. Xia Feng kemudian menyalakan skuternya dan melaju di belakangnya dengan jarak tertentu. Yelena tidak lama berada di jalan raya. Setelah sekitar 5 menit, ia meluncur ke jalan pedesaan. Jalan itu hampir tidak cukup lebar untuk mobil Xia Feng, dan bahkan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan pun tidak akan bisa lewat. Lahan pertanian berjajar di kedua sisi jalan, tempat sayur-sayuran dan tanaman ditanam, dan para petani bekerja di ladang. Yelena tidak berhenti, dan Xia Feng mengikutinya menyusuri jalan. Jalan itu berakhir di sebuah desa, dan baru setengah jam kemudian dia melihatnya. Tempat ini tidak lagi berada dalam batas kota Bailu. Tempat itu terpencil dan Xia Feng belum pernah ke sana sebelumnya. Seekor Shiba Inu menggonggong mengancam ke Chevrolet Suburban milik Xia Feng. Xia Feng membunyikan klakson, dan anjing itu pun pergi. Di depan, Yelena mengendarai skuternya ke jalan yang lebih kecil yang diukir di lereng bukit. Xia Feng tidak bisa lagi mengemudi di jalan ini. Dia keluar dan mendaki. Yelena tidak berhenti, ia segera menghilang di balik jalan setapak yang dipagari pepohonan. Xia Feng mendaki beberapa ratus meter sebelum tiba di sebuah halaman pertanian kecil. Beberapa rumah berubin biru, sebuah tembok, dan di belakangnya terdapat hutan bambu yang lebat. Di baliknya, terbentang hutan pegunungan yang lebih lebat lagi. Gerbangnya tertutup rapat, catnya mengelupas, menyisakan bercak-bercak hitam, putih, dan merah, tak satu pun tampak cerah. Gerbang itu tampak lapuk, terkikis oleh angin dan hujan selama puluhan tahun. Xia Feng mendekat, membuka pintu tanpa mengetuk, setelah melihat apa yang ada di baliknya. Yelena berdiri di halaman di belakang seorang pria paruh baya. Pria itu berkulit pucat dan tangannya kapalan, tampak seperti petani pada umumnya. Namun Xia Feng tahu bahwa ia bukan seorang petani. Ia adalah ayahnya, Xia Changhe. Seperti Yelena, ayahnya mengenakan topeng yang terbuat dari kulit manusia. Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Ia khawatir tak dapat menemukan ayahnya, Xia Changhe. Tetapi ia tak menyangka ayahnya muncul tepat saat ia ingin bertemu. Selalu seperti ini. Ayah, apa ayah selalu tinggal di sini? Xia Feng menutup gerbang dan berjalan masuk. Xia Changhe membuka lengannya dan memeluk Xia Feng. Ia menepuk punggung Xia Feng 2 kali sebelum berkata, "FA dan CIA memburuku di seluruh dunia. Di mana tempat Raman? Tentu saja Cina. Setelah ayah kembali dari Jerman terakhir kali, aku langsung mengincar tempat ini. Pemilik rumah ini pindah ke kota, dan awalnya mereka menginginkan tempat ini, jadi aku menyewanya. Dekat dengan ayah, jadi jika ayah butuh sesuatu, aku bisa segera membantu. Aku tak menyangka ayah ada di sini." Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Yelena berkata, "Kalau ada waktu luang, aku selalu di kota Bailu, mengumpulkan informasi tentang ayah. Ayah dan aku tahu hampir semua yang terjadi di sana. Kalau tidak, kenapa ayah pikir aku muncul di jam segini? Ayah sudah tahu apa yang terjadi?" Xia Feng tampak sedikit terkejut. Yelena tiba-tiba memasukkan jari ke mulutnya dan bersiul keras. Xia Feng tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbalik ke arah gerbang halaman. Panel pintu menghilang dari pandangan kirinya, dan ia melihat seorang pemuda berseragam keamanan berjalan ke arahnya sambil membawa sebuah paket. Yang mengejutkannya adalah paket itu persis seperti yang diberikan Xia Sui, yang belum ia turunkan saat mendaki gunung tadi. Kemudian, tatapannya tertuju pada wajah pemuda itu, dan ia tiba-tiba tertegun. Pemuda itu ternyata adalah seorang penjaga keamanan di pabrik militer Leima dan bawahan Lu Sheng. Xia Feng ingat namanya, Erdemutu, dan ia orang Mongolia.
Ketika pabrik militer Le5 memperluas tim keamanannya, ia diprioritaskan karena pengalaman militernya. Ia tidak menyangka pekerja biasa seperti itu akan muncul di hadapannya seperti ini. Erdemutu mendorong gerbang halaman dan masuk. Melihat Xia Feng, ia menundukkan kepala dan berkata dengan malu, Tuan Xia, maafkan saya bekerja untuk ayah Anda. Xia Feng tersenyum getir, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Untungnya, ia bekerja untuk ayahnya, Xia Changhe. Jika ia bekerja untuk FA atau CIA, itu akan sangat buruk. Erdemutu menyerahkan paket itu kepada Xia Changhe. Xia Changhe membukanya, mengamatinya beberapa detik, lalu mencibir. Mereka akhirnya memanfaatkanku untuk mengancammu. Sepertinya FA dan CIA sudah kehabisan kesabaran. Xia Feng berkata, paket ini dikirim oleh Gu Kewen. Aku curiga dia agen ganda. Dia mengaku sebagai direktur CIA untuk Asia, tetapi sebenarnya dia bekerja untuk Ye Mosha dari FA. Saat itu, Long Bing membunuh Gu Kewen di Jepang, dan Ye Mosha mengambil tubuhnya. Sekarang setelah Gu Kewen dibangkitkan, hanya Ye Mosha yang bisa menyelamatkannya. Xia Changhe melirik Erdemutu dan berkata, kau turun dan awasi keadaan di luar. Erdemutu mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan peternakan. Xia Feng kemudian bertanya, ayah, apakah dia bisa diandalkan? Xia Changhe menjawab, kalau bukan karena dia pasti sudah lama meninggal. Aku sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun, saat dia baru berusia 9 tahun. Ibunya sakit parah, dan ayahnya patah kaki di lokasi konstruksi. Aku membiayai pengobatan ibunya dan membiayai pendidikannya. Setiap musim dingin, aku pergi ke Mongolia untuk melatihnya secara pribadi. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Yelena. Yelena adalah Erdemutu versi Rusia. Sepertinya ayahnya, Xia Changhe, mahir dalam mengembangkan kekuatannya sendiri dengan cara ini. Ayah, berapa banyak orang seperti ini yang ayah punya? Tanya Xia Feng, sangat penasaran. Xia Changhe berkata, 12. Aku tidak butuh pasukan yang terdiri dari puluhan atau ratusan. Aku hanya butuh satu skuadron elit, yang mampu menangani misi apapun. Mereka tersebar di seluruh dunia, siap datang dan pergi kapan saja. Aku sendiri yang melatih mereka semua, masing-masing dengan spesialisasinya sendiri. Bisa dibilang mereka semua dipilih langsung olehku. Yang baru saja pergi, nama sandinya adalah Tiger. Xia Feng tiba-tiba merasa ayahnya benar-benar permata tersembunyi. Xia Changhe minggir dan menunjuk Yelena. Nama sandinya Ayam. Ayam? Xia Feng terkejut Yelena memiliki nama sandi seperti itu dengan ayahnya. Tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, kata Xia Changhe. Nama sandi mereka adalah salah satu dari 12 hewan zodiak. Yang dibunuh Liang Xiao adalah babi. Xia Feng tidak bisa melupakan wanita itu. Namanya Yevgenia. Di Haizu, Liang Xiao telah membunuhnya dengan senapan runduk. Saat itu, Yelena sedang mengungkapkan identitas asli Liang Xiao kepadanya. Yevgenia sudah mati. Setelah jeda, Xia Feng berkata, apakah ada yang menggantikannya? Tentu saja. Siapa? Xia Changhe tersenyum. Aku akan merahasiakannya untuk saat ini, tapi kau akan tahu nanti. Ingat, tim zodiak ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa kuberikan sebagai seorang ayah. Sekarang, kuberikan tim ini kepadamu. Mulai sekarang, mereka akan mematuhi perintahmu. Xia Feng tertegun. Ia tahu betul bahwa tim zodiak memainkan peran penting bagi ayahnya, Xia Changhe, dalam bertahan dari perburuan global oleh CIA dan FA. Terlebih lagi, ayahnya, Xia Changhe, tak diragukan lagi dapat mengakses intelijen dari seluruh dunia berkat tim zodiak. Tim zodiak adalah jimatnya, dan sekarang ia telah memberikannya kepadanya. Kasih sayang seorang ayah bagaikan gunung. Mata Xia Feng sudah sedikit berkaca-kaca. Ayah, apa yang akan ayah lakukan jika ayah memberikan tim yang ayah bangun dengan susah payah ini kepadaku? Xia Changhe mendesah. Kau datang begitu terburu-buru. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau telah melakukan begitu banyak hal. Bukankah itu hanya untuk memberiku ketenangan? Waktu untuk menghabiskan masa tuaku memeluk cucu-cucuku dan berjalan-jalan di taman? Aku sudah tua, dan sudah waktunya aku pensiun. Tapi perjalananmu baru saja dimulai, dan tim zodiak ini dapat membantumu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari ayah. Hiu tua adalah hiu tua. Ayah, jadi ayah setuju? Aku tidak setuju. Bukankah semua usaha ayah akan sia-sia? Gadis Yesue itu mungkin hampir melupakanku. Jika aku tidak pulang, dia mungkin tidak akan mengenaliku. Dia akan segera menikah dengan pria bernama Liu Zhengnan itu. Kan? Aku tidak ingin melewatkan pernikahannya. Mata Xia Changhe penuh dengan ketenangan dan harapan. Tidak ada ayah yang ingin melewatkan pernikahan putrinya, bahkan ayah sehebat Xia Changhe sekalipun. Xia Feng tak kuasa menahan senyum gembira. Bagus sekali. Aku bisa menyampaikannya kepada atasan.
Aku sudah memberikan begitu banyak, dan hanya ini yang kuminta. Tidak ada alasan mereka tidak setuju. Yelena bertanya dengan cemas, lalu bagaimana kau akan memberitahu orang-orang itu tentang identitas ayahmu? Xia Feng tersenyum. Itu tidak penting. Yang penting dia ayahku. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menyesalinya. Xia Changhe berkata, aku tidak khawatir tentang itu. Aku khawatir tentang FA. Mengingat gaya mereka tidak akan begitu saja mengirimimu paket dan mengancammu. Xia Feng berkata, mereka menyerang, aku melawan, dan aku akan membuat mereka menyesalinya. Kali ini, aku akan membunuh Gu Kewen apapun yang terjadi. Kau tidak punya pengawal yang layak, jadi bawalah Yelena. Dia penembak jitu dan ahli dalam melenyapkan potensi bahaya. Kau tahu kenapa nama sandinya ayam? Ayam memakan serangga yang bersembunyi di rerumputan, kata Xia Changhe. Xia Feng menatap Yelena. Maukah kau ikut denganku? Bibir Yelena sedikit melengkung. Karena koneksi ayahmu, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Xia Feng tersenyum. Baiklah, aku butuh sekretaris, dan kaulah orangnya. Awalnya ia meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mencarikan sekretaris untuknya. Tetapi sekarang dengan Yelena, tidak perlu lagi sekretaris baru. Xia Changhe berkata, kau sudah bertemu 2 anggota tim Zodiak. Masih ada 10 yang belum kau temui. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan mengumpulkan mereka untuk bertemu denganmu. Aku akan mengumumkannya langsung kepada mereka. Apakah orang dengan nama Sandi Babi akan datang? Tanya Xia Feng. Xia Changhe menepuk bahu Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kau akan tahu siapa dia nanti. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mencoba menebak identitas Pik, tetapi sayangnya, ia tak berhasil. Yelena, ikuti Xia Feng kembali. Mulai sekarang, kau miliknya. Sebagai sekretarisnya, berhentilah bersembunyi dan buka topengmu, kata Xia Changhe. Yelena tak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Kemudian, ia melepas topeng kulit manusianya, memperlihatkan wajah aslinya. Berambut pirang, bermata biru, tinggi, dan berkaki jenjang, ia sangat seksi. Namun juga memancarkan aura yang sangat mengancam. Xia Feng mengerti bahwa alasan mengapa sosok berbahaya seperti Yelena bersedia mematuhinya pada akhirnya adalah karena ayahnya, Xia Changhe. Meskipun ayahnya telah pensiun dari dunia kriminal, orang-orang ini tetap mematuhi perintahnya. Karena itu, selama ayah mereka masih ada, para anggota tim Zodiac akan mendukungnya dan mengikuti jejaknya. Menghadapi ancaman dari CIA dan FA, Xia Feng merasakan tinjunya mengeras untuk pertama kalinya. Chevrolet Suburban perlahan melaju menuju gudang senjata Thunder Horse. Yelena, kau bisa bahasa Mandarin, tapi hanya bahasa Mandarin lisan. Kau bisa baca tulis? Tanya Xia Feng sambil mengemudi. Yelena berkata, aku sudah bertahun-tahun bersama ayahmu. Apa kau pikir kemampuan bahasa Mandarinku hanya sebatas lisan? Ia berbicara bahasa Mandarin, meskipun dengan aksen asing yang agak asing, tetapi lancar. Mendengar nadanya, Xia Feng merasa pertanyaannya tidak perlu. Apakah kau punya nama Tionghoa? Nama Rusiaku, jika ditransliterasi, hanyalah nama Tionghoa, kan? Nama belakangku Ye, dan nama pemberianku Lena. Xia Feng mengangkat bahu. Tidak masalah bagiku. Kepada dunia luar, aku hanya akan mengatakan kau adalah talenta senior yang kurekrut dari bursa bakat. Kau orang Rusia. Yelena menyela Xia Feng. Semua berkas palsu sudah siap, 1 set lengkap. Xia Feng diam dan pergi. Ia masih khawatir akan keceplosan dan menimbulkan kecurigaan dari mereka yang punya motif tersembunyi. Tetapi mereka sudah menyiapkan semuanya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kembali di Leima Arsenal, Dubai, kepala HR, membawa seorang gadis lain untuk Xia Feng. Gadis yang dibawa Dubai masih muda, berusia awal 20-an, dengan wajah oval, mata besar dan cerah, dan sosok yang indah, besar di tempat yang tepat, berlekuk di tempat yang tepat, tidak hanya menggairahkan tetapi juga kencang. Dengan penampilan dan sosoknya, dia tampak seperti penggoda kecil yang menawan, sumber masalah yang menggodanya untuk melakukan kesalahan. Direktur Xia, namanya King Chaiwei. Saya baru saja membawanya kembali dari bursa kerja. Dia lulus dari Universitas Qingdao dengan gelar di bidang ilmu dan teknik material, dan juga belajar ekonomi dan keuangan. Dia juga berbicara bahasa Inggris, Jepang, dan Jerman, menjadikannya bakat yang langka. Dubai memperkenalkannya kepada Xia Feng dengan raut wajah puas. Halo, Direktur Xia. Sapa King Chaiwei sopan sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di antara kedua kakinya, pinggang rampingnya sedikit melengkung, gerakannya halus dan alami, memancarkan aura yang sangat nyaman. Halo, jawab Xia Feng sopan, lalu menarik Dubai ke samping. Sejujurnya, King Chaiwei memang menyukainya. Tentu saja, ketertarikan ini bukan karena kecantikan atau daya tariknya, melainkan bakat alaminya. Ilmu dan teknik material sangat cocok untuk pabrik militer Leima.
Terlebih lagi, Qin Chaiwei memiliki gelar di bidang ekonomi dan keuangan, keahlian yang akan sangat membantu Xia Feng dalam mengelola urusan perusahaan. Oleh karena itu, Qin Chaiwei sangat cocok untuk menjadi sekretarisnya. Namun, ia telah memberikan posisi itu kepada Yelena. Apa yang Yelena ketahui? Bahan peledak, pembunuhan, pelacakan, intelijen. Tuan Xia, apakah Anda puas? Tanya Dubai dengan senyum licik. Ia pernah mendirikan Thunder Horse Group bersama Xia Feng dan merupakan tokoh kunci kesuksesannya. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Xia Feng, jadi ia tidak terlalu tertutup di hadapannya. Xia Feng bergumam, saya puas, tetapi saya juga sudah menemukan sekretaris di bursa kerja. Dubai melirik Yelena, terkejut. Tuan Xia, apa yang harus kita lakukan? Asisten Liu bilang itu ide Anda, dan saya langsung mencari orang yang tepat. Anda tidak tahu, tapi beberapa CEO perusahaan bersaing untuk mendapatkan Nona King. Tapi begitu saya memberitahu mereka bahwa kami dari pabrik militer Thunder Horse dan dia ingin menjadi sekretaris Anda, mereka langsung menolak tawaran dari perusahaan lain. Situasinya sulit untuk diatasi. Yelena mendekat dan menarik lengan baju Xia Feng. Xia Feng mengerti dan mengikutinya sedikit lebih jauh. Biarkan dia menjadi sekretaris Anda, kata Yelena terus terang. Bagaimana dengan Anda? Dia sekretaris pertama Anda, dan saya sekretaris kedua Anda, kata Yelena. Anda seharusnya tahu saya tidak mampu melakukan pekerjaan yang bisa dia lakukan. Tugas saya adalah menghilangkan potensi ancaman di sekitar Anda dan melindungi Anda. Anda tidak bisa mengharapkan saya menunjukkan dokumen saat melakukan itu, kan? Oke, sudah diputuskan. Karena Yelena tidak keberatan dan bahkan menawarkan diri, keputusan Xia Feng mudah. Maka, Xia Feng memiliki dua sekretaris baru, Yelena si Pirang dan Qin Chaiwei si Goblin yang berbakat. Sebuah meja besar telah disiapkan untuk makan malam, dan Xia Feng secara khusus mengundang Sylvia dan Qin Chaiwei. Liu Zhengnan dan Xia Sui juga hadir di meja tersebut, dan dengan kehadiran Yelena, suasana menjadi lebih hidup. Qin Chaiwei sangat bijaksana. Begitu Xia Feng menghabiskan segelas anggur merahnya, ia berdiri untuk mengisi gelasnya kembali, sambil berkata, Tuan Xia, Anda harus minum lebih sedikit. Terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan Anda. Suaranya yang lembut dan menyenangkan, dipadukan dengan wajahnya yang menggoda dan menggairahkan, dengan mudah memikat para pria. Bukan hanya Xia Feng, tetapi bahkan Liu Zhengnan pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Sayangnya, Xia Sui melihat ini dan langsung menghukumnya. Ia meraih ke bawah meja dan mencubit Liu Zhengnan dengan keras. Liu Zhengnan tidak berani berbicara, tetapi diam-diam menerimanya, menjadi lebih patuh. Xia Feng tersenyum, Chaiwei, jangan khawatirkan aku. Makan saja makananmu. Oke. Qin Chaiwei kembali duduk di sebelah Xia Feng, tampak cukup tenang. Dibandingkan dengan Qin Chaiwei, sekretaris Xia Feng yang lain, Yelena, memberikan kesan yang berlawanan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak makan malam dimulai. Ia duduk di samping Xia Feng, menikmati makanannya, memancarkan aura dingin. Zhengnan, besok kau pergi menemui wali kota-kota Bailu. Xia Feng mengganti topik. Mintalah beberapa hektar tanah. Kak, untuk apa kau menginginkan beberapa hektar tanah itu? Tanya Liu Zhengnan bingung. Kami membeli banyak tanah untuk ekspansi terakhir, dan kami belum menggunakan semuanya. Xia Feng melanjutkan, lahan yang kuinginkan ini bukan untuk ekspansi, melainkan untuk membangun rumah. Aku belum punya properti di Kyoto, jadi sudah waktunya membangunnya. Ambil tanah di sebelah pabrik kita dan bangun di sana. Setelah kau punya tanahnya, cari tim konstruksi dan bangun ya, halaman bergaya antik. Jangan juga halaman berbentuk segi empat, itu rumah orang utara. Aku ingin rumah orang selatan. Kak, kau mau tinggal di sini? Tanya Xia Sui bersemangat. Xia Feng mengangguk. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di Kyoto. Bagaimana mungkin kita tidak punya rumah di sini? Sebelum bercerai dari Shen Tianyin, Le Yinju sudah menjadi rumahnya, jadi ia tidak perlu membangun rumah. Setelah bercerai dari Shen Tianyin, Le Yinju jelas bukan lagi rumahnya. Ayah Xia Changhe akan segera kembali, dan ia harus memberinya tempat untuk menghabiskan masa tuanya. Rumah itu dibangun di sebelah pabrik militer Thunder Horse, yang dijaga oleh tentara reguler dan pasukan khusus, dengan personel dari Biro 101 yang beroperasi di dekatnya untuk menjaga keamanan, menjadikannya tempat yang paling aman. Tinggal di sini akan memberikan Ayah Xia Changhe rasa aman sekaligus tempat bagi keluarga untuk berkumpul kembali. Bagus sekali, aku setuju. Xia Feng tampak sangat senang. Tapi, Kak, apa statusmu saat ini? Mengapa hanya beberapa hektar tanah untuk membangun rumah? Kak Tianyin juga menempati puluhan hektar tanah ketika ia membangun rumahmu dan rumah barunya. Kau tidak boleh kalah darinya ketika membangun rumah sekarang. Kurasa kita harus mengambil 100 hektar tanah dan membangun rumah besar. Indah dan megah, itulah yang sesuai dengan statusmu. Xia Feng berkata, tahukah kau? Ada pepatah lama yang mengatakan, kepenuhan yang berlebihan membawa bahaya.
Aku akan membangun rumah terindah, tapi mungkin suatu hari nanti akan membawa bencana. Rumah hanyalah tempat tinggal. Orang biasa hanya punya beberapa puluh atau 100 meter persegi. Kenapa aku butuh tempat seluas itu? Beberapa hektar tanah, sebagian untuk membangun rumah, sebagian untuk menanam bunga dan pohon, dan sebagian lagi untuk menanam buah dan sayur. Aku sudah sangat puas. Pikiran Xia Sui sudah membayangkan rumah jerami sederhana, lalu lahan pertanian, dan Xia Feng bekerja di ladang dengan celana digulung. Situasi sebenarnya jelas tidak seperti ini. Ia merasa sedikit kecewa, tetapi Xia Feng tidak akan mudah berubah pikiran, dan bujukan apapun tidak akan berguna. Aku akan meminta tanah itu kepada wali kota Bailu besok, kata Liu Zhengnan. Xia Feng mengangguk dan mengangkat gelasnya. Mari kita bersulang untuk rumah baru. Setelah makan malam, Qin Chaiwei kembali ke asrama yang disediakan perusahaan. Sylvia dan Yelena mengikuti Xia Feng ke villa. Sejak ia meledakkan laboratorium Fan Fan, otoritasnya semakin meningkat. Ia hanya menyapa Wu Xiaoguo dan, terlepas dari pendapat Wu Xiaoguo, membawa Yelena ke villa dan menyiapkan kamar untuknya. Kamu bisa tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, beritahu aku saja. Setelah menyiapkan kamar untuk Yelena, Xia Feng bersiap untuk pergi. Yelena berkata, tidak ada untuk saat ini. Aku akan memberitahumu kalau perlu. Aku juga akan mengambil tindakan untuk keadaan khusus. Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba aku mengetuk pintumu tengah malam dan kamu sedang bermesraan dengan seorang wanita. Xia Feng tersenyum canggung. Tidak, aku mengerti. Baiklah, aku baik-baik saja. Kembalilah dan istirahatlah, kata Yelena. Selamat malam, Xia Feng meninggalkan kamar Yelena. Kembali ke kamarnya, Xia Feng memeriksa paket berisi dokumen rahasia FA, beserta foto-foto ayahnya saat remaja. Apakah akan menyerahkan barang-barang ini? Dan jika ya, kepada siapa? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu ia pertimbangkan dengan saksama. Aku harus menjaga ayahku tetap aman. Jika aku tidak mengungkapkan identitas dan perbuatannya, bagaimana jika dia diselidiki lagi? Aku sudah berinvestasi begitu banyak, dan ini kesempatan bagus. Jadi, jika aku harus melakukan ini, aku harus melakukannya dengan tuntas dan menyelesaikan semua masalah di masa depan sekaligus. Aku akan memanggil Tang Tianlong dan Si Boren bersama-sama dan menunjukkan dokumen-dokumen itu kepada mereka. Ya, sudah diputuskan. Keputusan Xia Feng sudah bulat. Memang, kali ini, jelas bahwa ia menukar jasanya dengan keselamatan ayahnya. Jika ia tidak mengungkapkan identitas dan perbuatan masa lalu ayahnya, itu akan menciptakan bahaya tersembunyi. Ia harus mengungkapkan identitas ayahnya dan semua yang telah dilakukannya, lalu menjaganya tetap aman. Dengan kesepakatan rahasia dengan Jerman yang sekarang sedang berjalan, rencana ini pasti akan berhasil. Keuntungan lainnya, ia tidak perlu lagi khawatir FA akan menggunakan rahasia ayahnya untuk mengancamnya. Setelah menyimpan dokumen dan foto-foto itu, pandangan Xia Feng beralih ke dinding kiri. Di balik dinding itu terdapat kamar Sylvia. Apa yang sedang dilakukan mekanik Jerman itu di jam segini? Saat pikiran ini terlintas di mata kiri Xia Feng, mata kirinya berkedut, dan dinding itu lenyap dari pandangannya. Xia Feng tetap waspada terhadap Sylvia. Di dalam ruangan, Sylvia sedang mengetik di laptopnya. Mungkin karena panas, ia hanya mengenakan atasan bikini bra putih tanpa bantalan dan celana dalam putih. Baik bra maupun celana dalamnya terbuat dari kain tipis. Cahaya membuat kain putih itu tampak agak transparan, memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas kecantikannya yang tersembunyi tanpa perlu melihat melalui celana dalamnya. Butiran di bawah branya, yang terlihat melalui kulit bokongnya, menawarkan keindahan yang samar dan rona halus yang dengan mudah membangkitkan hasrat lawan jenis. Silami versi Eropa mengingatkan Xia Feng pada silami versi Xiongnu. Ia bertanya-tanya apakah silami baik-baik saja sekarang. Jika Amerika Serikat tidak menguasai wilayah itu, ia pasti ingin mengunjunginya. Namun mengingat risikonya, ia harus mengurungkan niat itu. Semoga, silami akan mengerti. Mengesampingkan beberapa fantasi yang menggoda dan bagian tentang silami, tatapan Xia Feng beralih dari pinggul Sylvia ke laptopnya. Lalu ia melihat apa yang sedang diketik Sylvia. Ternyata itu bukan dokumen, melainkan email. Tuan Mark Amin, saya sudah nyaman di Thunder Horse Arsenal. Tuan Xia tidak menyulitkan Tuan Philip maupun saya, dan percakapan kami menyenangkan. Besok saya akan mulai bekerja, dan saya berharap bisa melihat sesuatu yang bermanfaat. Saya belum melihat artileri individu Cerberus Thunder Horse Arsenal, tetapi saya berharap bisa melihatnya besok. Anda meminta saya untuk mengirimkan email setiap hari untuk melaporkan pekerjaan saya. Ini yang pertama. Namun saya tetap meminta Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini, karena ketika saya tidak bekerja, saya tidak tahu harus menulis apa. Baiklah, sekian untuk hari ini. Selamat pagi, Tuan Mark Amin. Saat ini malam di Tiongkok, pagi di Jerman. Tidak ada salahnya Sylvia mengucapkan, selamat pagi kepada Mark Amin. Xia Feng berpikir apakah Mark Amin mungkin sedang duduk di mejanya sekarang, menunggu email dari Sylvia? Mungkin dia akan membalas,
memberinya instruksi. Sylvia menguap dan meregangkan badan. Pinggangnya yang ramping dan lembut melengkung ke belakang sedikit seperti ranting pohon willow, dan sedikit bulu ketiak keemasan menyembul dari balik lengannya, menambah daya tariknya. Seekor nyamuk tiba-tiba hinggap di pinggulnya dan menggigitnya tanpa ragu. Aduh! Apa? Sylvia menoleh tajam, melihat nyamuk itu, dan menamparnya. Dengan bunyi krek yang keras, nyamuk itu mati di gundukan salju. Sedikit darah yang baru saja dihisapnya ke dalam perutnya keluar, menodai kulit halus seputih salju itu hingga merah. Gundukan salju itu berhenti bergetar, dan Sylvia mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari kulit, lalu menggaruknya lagi. Goresan itu menyebabkan kain seperti tali itu sedikit bergeser, memperlihatkan sekilas adegan rahasia yang akan membuat darah mendidih. Aduh! Xia Feng mendesah dalam hati, ragu apakah akan terus memata-matainya. Aduh, bengkak. Ya ampun, apa semua nyamuk di Cina seganas ini? Gerutu Sylvia, terus menggaruk. Sebuah tanda merah telah tergores di gundukan seputih salju, dan tali kain telah bergeser dari posisi semula, tampak berantakan. Xia Feng tidak mimisan, tetapi kain celananya tiba-tiba menegang, mengeluarkan gumpalan besar. Ding dong, suara notifikasi yang tajam datang dari laptop Sylvia. Mata Xia Feng mengikutinya ke sudut kiri atas layar. Benar saja, kotak surat Sylvia memberitahunya tentang sebuah email baru. Secepat itu? Sungguh? Apakah dia lebih cemas daripada pengantin pria? Sylvia mengeluh, akhirnya berhenti menggaruk pantatnya dan menggerakkan mouse untuk membuka email baru. Email baru itu memang dari Mark Amin. Nona Sylvia, saya sudah membaca email Anda. Saya tetap pada keputusan saya. Kirimkan saya email setiap hari untuk melaporkan pekerjaan Anda. Selain itu, artileri individu Cerberus dari Thunder Horse Arsenal belum dijual di pasar internasional, tetapi menurut intelijen kami, senjata itu sangat mumpuni dan berpotensi menjadi ancaman bagi produk artileri kami. Anda harus mendekatinya dan mendapatkan informasi langsung. Kau bukan agen atau mata-mata, jadi agak berlebihan memintamu melakukan hal seperti ini. Namun, agen dan mata-mata kami tidak bisa mendekati Xia Feng atau pasukan artileri Cerberus. Kau harus menyelesaikan misimu apapun yang terjadi. Saran pribadiku untukmu, kesukaan Xia Feng pada wanita cantik adalah sebuah kelemahan. Kau mengerti? Pikirkan situasi yang kau hadapi sekarang. Kaulah yang menghancurkan mesin cerdas Thunder Dragon kami. Jika kau ingin tetap aman, kau harus melakukan sesuatu. Jadilah itu, dan aku doakan kau sukses. Sylvia menghapus email itu, merenung sejenak, dan tiba-tiba meludah ke monitor. Dasar babi kotor. Aku bukan pelacur, dan tentu saja bukan yang bisa kau manipulasi. Setelah melampiaskan amarahnya, ia tiba-tiba berputar ke tempat tidur, menutupi kepalanya dengan bantal. Pinggulnya terekspos, telanjang di udara, bekas gigitan nyamuk memerah, kainnya yang miring tampak tak berguna. Tempat rahasia yang matang itu seakan berbisik tentang nasib tragis si nyamuk, tentang angin dan cahaya terang di luar. Xia Feng mengalihkan pandangannya, api yang membara diam-diam membakar perutnya. Namun hatinya terasa berat. Ia telah menciptakan topeng kulit manusia Sylvia di Jerman, menyusup ke bengkel tertutup Rain Metal, menghancurkan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon yang hampir rampung, dan mengganggu jalur produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Sylvia telah menanggung kesalahannya. Ia telah pergi, tetapi Sylvia tak diragukan lagi menghadapi penyelidikan oleh intelijen Jerman, serta penyelidikan internal oleh Rain Metal. Kini, Sylvia telah tiba, terbebani misi bertindak sebagai mata-mata perusahaan untuk Rain Metal, mungkin atas perintah intelijen Jerman. Namun, mengetahui bahwa Sylvia bukan lagi sekadar mekanik, Xia Feng tak bisa membencinya. Sebaliknya, ia merasakan sedikit rasa bersalah. Maafkan aku, Sylvia. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak punya pilihan saat itu. Kali ini, jika kau datang kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikan misimu, bisik Xia Feng pelan dalam hati. Malam berikutnya, ia banyak merenung dan tidur larut malam. Keesokan paginya, Xia Feng menelepon Tang Tianlong dan Si Boren dan mengusulkan pertemuan di Biro 101. Ia memberitahu Tang Tianlong bahwa ia akan menyampaikan persyaratannya dalam 3 hari, karena menemukan ayahnya, Xia Changhe, akan membutuhkan waktu. Sekarang setelah ia menemukannya, ia tidak perlu menunggu 2 hari. Setelah selesai menelepon, Xia Feng meninggalkan rumah dan melihat Sylvia berdiri di depan pintunya. Ia telah berganti pakaian kerja musim panas Rain Metal kemeja biru lengan pendek, celana panjang elastis biru, dan sepasang sepatu kerja kulit. Terlepas dari pakaiannya, lekuk tubuhnya yang montok dan kencang tidak dapat disembunyikan, kualitas seksi yang unik dari seorang wanita kelas pekerja. Ia tampak menunggunya, dan begitu melihatnya pergi, ia langsung menyambutnya. Tuan Xia, apakah Anda ada waktu luang hari ini? Sylvia tersenyum. Xia Feng bertanya dengan santai, ada yang bisa saya bantu? Sylvia berkata dengan nada menyanjung,
Saya ingin mengunjungi perusahaan Anda. Saya kurang familiar dengan daerah ini, jadi saya ingin Anda menemani saya. Boleh? Xia Feng berkata, maaf, saya ada urusan penting hari ini. Namun sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Sylvia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam lengannya. Tubuhnya sedikit lebih pendek dari Xia Feng, dan saat ia melakukannya, lengan Xia Feng langsung terjepit di antara area dadanya, langsung menyelimuti mereka dalam kehangatan pelukan mereka. Sylvia tidak hanya memeluknya, ia juga dengan lembut mengguncang lengan Xia Feng, bertingkah seperti gadis kecil. Tuan Xia, tolong bantu saya. Ajak saya jalan-jalan. Tidak akan lama. Xia Feng merasa malu sekaligus senang melihat Xia Feng gemetar, dan kain celana Xia Feng menegang. Namun, sikap Xia Feng tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Lain kali, Nona Sylvia. Saya akan segera pergi. Tuan Xia, hanya. Sylvia berpegangan erat pada lengan Xia Feng, enggan melepaskannya. Mark Amin baru saja memberinya perintah tadi malam, mengisyaratkan bahwa ia akan mengorbankan penampilannya untuk menyelesaikan tugas itu, dan pagi ini ia sudah melakukannya. Namun, Xia Feng bukan lagi pria yang kakinya lemas saat melihat seorang wanita cantik. Seorang wanita terbatuk di belakangnya. Sylvia kemudian melepaskan lengan Xia Feng. Berbalik, ia melihat Yelena berdiri di pintu lain. Yelena berkata, Tuan Xia, pergilah. Serahkan dia padaku. Xia Feng mengangguk, meraih tas kerjanya, dan bergegas pergi. Permisi, apa yang kau katakan? Sylvia menatap Yelena dan bertanya dalam bahasa Inggris. Ia tidak mengerti bahasa Mandarin Yelena yang agak kasar. Yelena berjalan ke arah Sylvia dan berhenti 2 langkah darinya. Sylvia mengangkat bahu. Kau tidak bisa bahasa Inggris? Yelena tiba-tiba merentangkan kakinya dan mengangkat roknya. Paha putih saljunya terekspos ke udara tanpa penutup, begitu pula dengan celana dalam katun sutra hitamnya. Tapi jelas bukan itu yang ingin Yelena tunjukkan pada Sylvia. Yang ingin ia tunjukkan pada Sylvia adalah ikat pinggang di bagian dalam pahanya dan pedang tajam yang tertancap di ikat pinggang itu. Kaki seorang wanita, celana dalam hitam, dan pedang tajam, sungguh gambaran yang aneh. Kau, Sylvia tiba-tiba menjadi gugup. Entah kenapa, ia takut pada Yelena di depannya. Yelena tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram dagu Sylvia, lalu berkata dengan dingin dalam bahasa Inggris, aku paling benci orang Jerman. Sebaiknya kau jujur, menjauhlah darinya, dan jangan coba-coba mencuri teknologi apapun, kalau tidak. Yelena melepaskan dagu Sylvia, tetapi telapak tangannya dengan lembut mengusap leher Sylvia. Sylvia membeku di tempat. Sekretaris macam apa ini? Yelena berlalu tanpa menatap Sylvia. Sylvia tak bergerak untuk waktu yang lama, dan lapisan kabut diam-diam muncul di mata birunya. Ada 3 orang di kantor Si Boren. Selain Si Boren dan Tang Tianlong, ada seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua yang sangat aneh, dengan perawakan kurus, memberi kesan rapuh, tetapi matanya seperti mata elang, tajam dan agung, membuat orang tak berani menyinggung perasaannya. Saat pertama kali melihat lelaki tua ini, Xia Feng tiba-tiba merasakan semacam rasa kenal yang aneh. Namun ia tak ingat di mana atau kapan ia pernah melihat lelaki tua ini. Sebelum ia sempat mengingatnya, Tang Tianlong bangkit menyambutnya dengan senyum ramah. Haha, Xia Feng, aku langsung bergegas setelah menerima teleponmu. Aku bahkan belum sarapan. Kau tidak tahu betapa cemasnya aku. Xia Feng berkata sambil tersenyum. Paman Tang, kau bahkan belum sarapan? Itu benar-benar salahku. Seharusnya aku meneleponmu nanti. Jangan sebut-sebut sarapan. Duduklah. Si Boren juga tidak sabar. Xia Feng duduk, tatapannya beralih ke pria tua itu, dan dengan ragu bertanya, bolehkah aku tahu siapa ini? Tang Tianlong dan Si Boren bertukar pandang, tetapi keduanya tidak memperkenalkan diri. Pria tua itu berkata dengan tenang, nama keluargaku Zhong Zeng, dan nama pemberianku Kui. Xia Feng tidak terlalu tertarik dengan nama yang aneh itu, yang membuatnya penasaran adalah reaksi Si Boren dan Tang Tianlong. Mereka berdua tahu identitas pria tua itu, tetapi tidak ada yang memperkenalkannya. Mengapa? Tuan Xia, para pahlawan muncul di usia muda. Aku sangat bersyukur negara kita telah melahirkan anak ajaib sepertimu. Zhong Zeng Wukui memuji Xia Feng, tetapi bahkan saat memujinya, tak ada senyum di wajahnya. Pada saat itu, sebuah gambaran dinamis tiba-tiba muncul di benak Xia Feng. Itu adalah bengkel inti generasi baru pabrik militer Lei Ma, rumah bagi mesin cerdas naga petir generasi kedua. Semua orang di bengkel terlintas di benaknya, wajah-wajah yang familiar dan asing. Ada yang sedang berbicara, ada yang sedang berkunjung, dan ada yang sedang melirik wanita. Setelah beberapa detik, sebuah wajah tiba-tiba membeku di benak Xia Feng. Itu adalah pria tua di hadapannya, Zhong Zeng Wukui. Dia benar-benar mengunjungi mesin cerdas naga petir generasi kedua milikku. Siapa dia? Pikiran Xia Feng mulai bekerja kembali, memutar ulang semua gambar. Prosesnya aneh, seperti memutar ulang video definisi tinggi di komputer.
Gerakan semua orang terputar mundur, suara bicara, gerakan berjalan, tanpa terkecuali, tanpa ada yang terlewat. Tak lama kemudian, tayangan ulang kembali normal. Dalam benak Xia Feng, Fan Fan dan Ling Hao sedang berbincang. Zhongzheng Wukui muncul di hadapan mereka. Ia melirik mereka, dan mereka terdiam. Xia Feng memperhatikan bahwa Fan Fan dan Ling Hao sama-sama menunjukkan ekspresi kagum di wajah mereka, bahkan tak berani menatap Zhongzheng Wukui. Mungkinkah Zhongzheng Wukui ini, atasan Fan Fan dan Ling Hao? Direktur Biro ZN? Pikiran itu terlintas di benak Xia Feng, dan hatinya mulai tegang. Ia tidak mengantisipasi keterlibatan Zhongzheng Wukui dalam negosiasi. Rencananya hanyalah berbicara dengan Si Boren dan Tang Tianlong, lalu menyampaikan tuntutannya. Sedangkan untuk para petinggi, ia tidak perlu mendekati mereka. Si Boren dan Tang Tianlong sendiri yang akan mengurus prosesnya. Namun sekarang, jika Zhongzheng Wukui ini memang mantan Direktur Biro ZN, keterlibatannya dalam negosiasi akan menambah ketidakpastian. Entah itu ingatan yang terulang atau pertimbangan atas identitasnya, semuanya berakhir dalam sekejap mata. Meskipun Xia Feng gugup, ia tersenyum dan berkata dengan sopan, "Tuan Zhongzheng, Anda terlalu baik. Merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi kepada negara. Ayah saya mengajarkan saya sejak kecil bahwa cinta untuk negara harus lebih besar daripada cinta untuk hidup itu sendiri. Ia memupuk patriotisme saya sejak kecil, dan yang saya lakukan sekarang hanyalah mengikuti ajarannya." "Xia Feng, bukankah ayahmu hilang?" tanya Si Boren tanpa pikir panjang. Xia Feng berkata, "Hilang bukan berarti dia meninggal. Dia bisa kembali. Saya selalu berharap suatu hari nanti bisa bertemu ayah saya. Jika ada yang bersedia memenuhi keinginan itu untuk saya akan melakukan apa saja untuk mereka." Tang Tianlong terbatuk. "Mari kita bicara tentang bisnis. Mengenai urusan keluarga, kita bisa membicarakannya saat makan siang, oke?" Si Boren terkekeh. Ya, mari kita bicara tentang bisnis." Tatapan Zhongzheng Wukui tetap tertuju pada Xia Feng, tak bergerak sedetik pun. Tadi, ketika Xia Feng menyebut ayahnya, sudut mulutnya sedikit berkedut, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri. "Kalau begitu, aku sudahi omong kosongmu. Xia Feng, sampaikan saja permintaanmu sekarang." Tang Tianlong memang orang yang pendiam, langsung ke intinya. Xia Feng terdiam sejenak, lalu tersenyum lagi. "Sebaiknya aku dengar detail kesepakatan ini dulu. Paman Tang, kau kurang jelas di telepon terakhir kali. Aku ingin memahami sesuatu yang begitu penting dulu." Tang Tianlong tersenyum kecut. "Xia Feng, bukankah yang kukatakan terakhir kali sudah jelas?" Xia Feng tampak sabar. "Biarkan aku memahaminya dulu, baru aku akan memberitahumu." "Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya secara detail," kata Tang Tianlong. "Pemerintah Jerman sudah bungkam sejak kau pergi. Aku tidak akan membahas detailnya. Kau sudah cukup tahu, itu salah mereka sendiri." Xia Feng mengangguk. "Tapi mereka tidak mau menyerah, dan kami sudah menduga mereka akan menghubungi kami. Benar saja, mereka mengirim utusan khusus untuk bernegosiasi dengan kami seminggu yang lalu. Hasil negosiasinya adalah mereka akan menukar teknologi kapal selam mereka dengan teknologi Anda, termasuk mesin perkakas cerdas standar Dragon." Xia Feng berkata, "Saya ingat terakhir kali Anda bilang teknisi kami akan mengunjungi pabrik kami untuk inspeksi, dan Anda akan mendapatkan mesin perkakas cerdas standar Dragon. Bagaimana Anda bisa berubah menginginkan teknologi saya sekarang? Anda pasti salah ingat. Saya sedang membicarakan pertukaran teknis. Dan pertukaran ini, bagaimanapun juga, mencakup transfer teknologi." Wajah Tang Tianlong sedikit malu. Para pejabat memang seperti itu, sopan dan santun. "Teknologi spesifik apa?" tanya Xia Feng. "Ya, terutama teknologi untuk mesin cerdas standar Dragon. Anda tahu, mereka paling tertarik dengan teknologi mesin perkakas cerdas Anda. Kali ini, mereka secara khusus meminta satu set lengkap gambar, teknik elektro, dan program kontrol. Tentu saja, teknologi produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale juga disertakan. Mereka menginginkan semua teknologinya, tanpa syarat." Senyum sinis tersungging di sudut mulut Xia Feng. "Mereka menginginkan lebih dari itu. Kurasa mereka sebenarnya meminta mesin perkakas cerdas standar Dragon generasi kedua milikku, kan?" Tang Tianlong terdiam sejenak sebelum berkata, "Ya, mereka memang melakukannya, tetapi kami menolak. Kami menjelaskan kepada mereka bahwa teknologi mesin perkakas cerdas standar Dragon generasi kedua tidak akan dialihkan. Sekarang teknologi itu menjadi tiang bendera industri manufaktur kami. Bagaimana mungkin kami menjual tiang bendera itu juga? Entah itu tiang bendera atau yang lainnya, itu adalah ciptaan Xia Feng. Sekarang setelah benda-benda ini dijual, ia masih tidak punya pilihan. Apakah mereka menyebutkan teknologi artileri individu Cerberus?" tanya Xia Feng. Tang Tianlong tersenyum kecut. "Anda seperti cacing di perut Jerman. Yah, mereka memang rakus.
Mereka memang meminta teknologi artileri individu Cerberus kami. Tetapi kami menolak. Mereka yang datang kepada kami, bukan kami. Kemudian Zhongzheng Wukui angkat bicara. Tuan Xia, saya tahu beberapa teknologi ini penting bagi pabrik militer Anda. Anda seharusnya tahu bahwa teknologi kapal selam mereka bahkan lebih penting dan berharga bagi kami. Oleh karena itu, kesepakatan ini adalah kesepakatan yang sangat baik bagi kami. Saya harap Anda mengutamakan kepentingan bersama dan menjadikan ini kesepakatan yang baik. Orang yang bertanggung jawab akhirnya angkat bicara. Mungkin ia sudah kehilangan kesabaran, atau mungkin ia tidak puas dengan sikap Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Tuan Zhongzheng, tentu saja saya mendukung kesepakatan ini. Sama seperti terakhir kali, bukankah saya juga menukar teknologi mesin jet tempur Tipon dengan negara kita? Kalau begitu, mudah saja. Zhongzheng Wukui menatap Xia Feng. Kudengar Anda punya permintaan, atau lebih tepatnya syarat. Katakan, saya ingin mendengarnya. Setelah berputar-putar, semuanya akhirnya kembali ke titik awal. Xia Feng bisa saja langsung mengatakannya, tepat saat Tang Tianlong bertanya, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Pengalihan ini juga merupakan tindakan yang disengaja. Ia harus menguji kesabaran orang-orang ini. Ia ingin memberitahu mereka bahwa ia bukanlah anak baik yang mereka bayangkan. Ia punya ide sendiri. Katakan, biasanya kau begitu terbuka. Mengapa sekarang kau begitu ragu? Teriak si Boren. Kau jatuh cinta pada seorang gadis? Jangan malu-malu. Tanyakan saja, dan aku akan menjadi mak comblangmu. Apa kau anak baptisku? Tang Tianlong melirik si Boren dengan canggung. Dengan si Boren yang masih menjadi ayah kandungnya, kapan giliran si Boren sebagai ayah baptisnya untuk memutuskan pernikahan Tang Yuyan? Xia Feng hanya tersenyum. Ia membutuhkan si Boren sebagai mak comblangnya untuk menikahi Tang Yuyan? Ia bisa dengan mudah membujuknya hanya dengan menelepon, makan malam, menonton film, menyewa kamar hotel, dan bahkan menabung untuk membeli kondom. Zhongzheng Wukui mendesak, Tang Tianlong mendesak, si Boren mendesak, tetapi Xia Feng tetap tidak terburu-buru. Ia perlahan membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen serta sebuah amplop besar. Ia menggenggamnya erat-erat, tanpa memberikan satu pun. Apa itu? Tanya si Boren. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, melainkan berkata, aku tidak mencari ketenaran atau keuntungan. Aku hanya mencari satu orang. Kau benar-benar mengincar seorang gadis? Ekspresi si Boren sangat lucu. Tang Tianlong tertawa terbahak-bahak. Baru kemudian Xia Feng bersuara, aku ingin ayahku. Hah? Si Boren dan Tang Tianlong tercengang. Hanya Zhongzheng Wukui yang tetap tenang, meskipun kilatan dingin melintas di matanya. Xia Feng meletakkan dokumen rahasia FA dan amplop besar berisi foto-foto di atas meja kopi. Si Boren mengambil amplop itu, sementara Tang Tianlong dan Zhongzheng Wukui masing-masing mengambil satu dokumen. Xia Feng mengamati ekspresi ketiga pria itu. Saat ini, ia lebih gugup daripada siapapun. Apakah ayahnya, Xia Changhe, dapat kembali, menjalani kehidupan normal, dan menikmati masa tuanya bergantung pada satu langkah ini, dan ia tidak boleh ceroboh. Si Boren, Tang Tianlong, dan Zhongzheng Wukui bergantian memeriksa dokumen yang dibawa Xia Feng. Ketiganya terdiam. Ekspresi mereka serius, menciptakan suasana muram dan muram di sekitar mereka. Kau sudah tahu ini sejak lama, kan? Si Boren bertanya kepada Xia Feng setelah membaca dokumen terakhir, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tang Tianlong hanya menatap Xia Feng tanpa ekspresi dan diam, pikirannya berat. Zhongzheng Wukui juga menatap Xia Feng, ekspresinya tegas dan tatapannya tajam. Sedikit amarah bahkan terlihat di matanya. Dari reaksi ketiga pria itu setelah meninjau dokumen dan foto, Xia Feng memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut. Dari ketiganya, jika ada satu orang yang bersedia membelanya dan menawarkan bantuan, orang itu adalah si Boren. Namun, si Boren jelas tidak memiliki hak bicara dalam hal ini. Ya, aku sudah tahu ini sejak lama, Xia Feng mengakui setelah jeda. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tanya si Boren. Xia Feng tersenyum kecut. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Dia ayahku, orang yang melahirkan dan membesarkanku. Aku konsultan Biro 101, jadi sebagai konsultan, aku harus menangkapnya. Aku putranya, jadi sebagai konsultan, aku harus melindunginya. Aku memilih yang terakhir, karena jika aku mengkhianati ayahku sendiri, apakah aku, Xia Feng, masih dianggap manusia? Si Boren menghela napas dan terdiam. Ia sepertinya mengerti pendekatan Xia Feng. Saat itu, Zhongzheng Wukui tiba-tiba melemparkan dokumen di tangannya ke meja kopi dan berkata dengan marah, Xia Feng, kau sangat berani. Xia Feng terkejut olehnya, tetapi ia segera tenang. Ia berkata dengan ringan, aku memang sangat berani. Tuan Zhongzheng, aku hanya punya satu syarat. Aku ingin pengampunan agar ayahku tetap aman. Beraninya kau berkata begitu. Kemarahan Zhongzheng Wukui semakin menjadi-jadi. Negara ini punya hukumnya sendiri. Sejak zaman dahulu,
Jika seorang pangeran melanggar hukum, rakyat jelata juga akan dihukum. Kau telah berjasa bagi negara, dan kau memang jenius yang langka di abad ini, tapi bagaimana kau bisa menggunakan prestasi dan bakatmu untuk memohon belas kasihan negara kepada ayahmu? Tidakkah kau tahu bahwa ayahmu berkhianat? Belum lagi dia membunuh banyak orang. Kata Xia Feng, aku tahu apa yang dia lakukan. Aku tidak akan membelanya. Aku hanya ingin menjaganya tetap aman. Keras kepala. Keras kepala. Zhong Zheng Wukui membanting meja kopi. Apa status hukum yang kau berikan saat kau melakukan ini? Sejak zaman dahulu, tak sedikit orang yang mengorbankan kerabat demi keadilan. Tidakkah kau punya panutan? Tatapan Xia Feng menjadi dingin, dan amarah berkobar dalam dirinya. Namun, ia tidak dibutakan oleh amarahnya. Ia tahu dengan jelas. Zhong Zheng Wukui ini jelas bukan orang yang tidak memahami pentingnya kepentingan pribadi, juga bukan orang yang mengabaikan situasi secara keseluruhan. Dari perspektif kepentingan nasional, jelas lebih menguntungkan untuk memenuhi permintaan kecilnya. Menangkap ayahnya, Xia Changhe, dan menghukumnya akan menjaga martabat hukum, tetapi teknologi kapal selam akan hilang. Ia bahkan bisa mengalihkan grup Thunder Horse untuk memproduksi sandal dan kaos kaki, dan meminta pabrik militer Thunder Horse untuk memproduksi sepeda dan sejenisnya. Namun, Zhong Zheng Wukui jelas tahu keseriusan masalah ini, jadi mengapa ia begitu keras kepala dan tidak rela melepaskan ayahnya? Xia Changhe? Si Boren berdeham, Zhong Zheng tua, kupikir masalah ini. Zhong Zheng Wukui melirik si Boren dengan tatapan dingin. Kata-kata si Boren langsung terputus. Xia Feng, kau boleh minta ketenaran, kau boleh minta uang, kata Zhong Zheng Wukui dengan nada dingin. Bisnis ayahmu? Tidak. Tapi aku bisa menyelamatkannya. Di mana dia sekarang? Kau akan menangkapnya? Xia Feng menahan amarahnya. Zhong Zheng Wukui berkata, ada beberapa hal yang perlu kujelaskan padanya. Pikiran Xia Feng tiba-tiba tergerak, dan ia berpikir diam-diam. Zhong Zheng Wukui ini kemungkinan besar adalah Direktur Biro ZN. Targetnya adalah aku, rahasia paduan kuno dan AE. Dibandingkan dengan rahasia paduan kuno dan AE, teknologi kapal selam Jerman jelas tidak cukup. Dia menginginkan keuntungan yang lebih besar. Dia menginginkan ayahku, dia jelas menginginkan ayahku sebagai terobosan. Kau juga bisa meminta posisi resmi, tambah Zhong Zheng Wukui. Aku bisa berjanji padamu bahwa kau dapat memilih posisi apapun di seluruh negeri, di tingkat provinsi dan kota. Dengan bakat dan modal politik yang kau miliki saat ini, masa depanmu tak terbatas. Xia Feng tetap diam. Zhong Zheng Wukui melanjutkan bujukannya. Kemalangan ayahmu bukan salahmu. Bukankah ada juga kasus orang biasa di mana orang tua melaporkan kejahatan terhadap putra mereka? Bukankah ada juga kasus anak-anak melaporkan kejahatan orang tua mereka? Hukum adalah hukum. Jika semua orang mengabaikan hukum, bukankah dunia akan kacau? Bibir Tang Tianlong bergerak. Xia Feng, pikirkan baik-baik. Xia Feng tiba-tiba tersenyum. Apakah ini berarti kesepakatan ini tidak bisa diselesaikan? Wajah Zhong Zheng Wukui berubah dingin. Aku sudah bicara begitu banyak, apa kau tidak mengerti maksudku? Sialan. Xia Feng tiba-tiba mengumpat. Apa katamu? Zhong Zheng Wukui melompat berdiri. Beraninya orang biasa menentang otoritasnya seperti itu. Xia Feng tiba-tiba menggebrak meja kopi, lalu berdiri, memelototi Zhong Zheng Wukui dan berteriak dengan marah, kukatakan sial. Kau Zhong Zheng Wukui menunjuk hidung Xia Feng, tak bisa berkata-kata karena marah. Tang Tianlong dan si Boren tercengang oleh tindakan Xia Feng. Xia Feng mencibir, aku berjuang untuk negaraku. Aku mempertaruhkan nyawaku, bahkan hukuman penjara seumur hidup, untuk mempelajari teknologi di Jerman. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menjalankan misi di Afghanistan dan Jepang, serta Korea Selatan dan Yerusalem. Sementara aku menjilati lukaku di tengah hujan peluru. Apa yang kau lakukan? Minum teh, membaca koran? Atau berlatih tai chi di taman? Kau ingin menukar teknologiku dengan teknologi Jerman. Tapi kau berharap aku mengkhianati ayahku? Sialan, apa kau masih manusia? Bagaimana kau bisa begitu manusiawi? Wajah Zhong Zheng Wukui memerah lalu memucat. Oh, ngomong-ngomong, siapa kau? Xia Feng menatap lurus ke mata Zhong Zheng Wukui. Apa keterlibatanmu? Aku Zhong Zheng Wukui gemetar karena marah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak mau memberitahuku? Baiklah, kalau begitu katakan padaku, apa kau yang bertanggung jawab atas semua ini? Terus kenapa? Terus kenapa kalau aku bukan? Tatapan mata Zhong Zheng Wukui begitu dingin. Xia Feng mencibir, sederhana saja. Kalau bukan kau yang bertanggung jawab, kenapa aku repot-repot bicara denganmu? Kalau kau yang bertanggung jawab, semuanya akan mudah. Hentikan saja negosiasinya. Putuskan negosiasinya. Apa maumu? Aku tidak akan menjual teknologiku kepada siapapun. Thunder Horse Group tidak akan lagi memproduksi senjata. Aku akan beralih ke produksi kaos kaki dan kemeja, kata Xia Feng. Xia Feng, jangan lupa,
Kau masih berutang lebih dari 20 miliar ke bank. Kau beralih ke produksi kaos kaki dan kemeja? Bagaimana kau akan membayar utangmu? Kata Zhong Zheng Wukui dingin. Xia Feng mengangkat bahu dan tersenyum. Pinjaman lebih dari 20 miliar? Hanya mata uang Tiongkok. Aku hanya perlu membangun pabrik produksi kaos kaki di UEA atau negara lain, dan mereka akan membantuku melunasinya. Atau, aku hanya perlu membangun mesin perkakas cerdas Thunder Dragon lainnya, dan akan ada orang yang bersedia melunasinya untukku. Uang tidak ada artinya bagiku. Jika aku menginginkan uang, ada orang di dunia ini yang tidak sabar untuk memberikannya kepadaku. Itulah kenyataannya. Dengan kemampuannya, jika dia bisa memindahkan pabrik produksi kaos kaki ke luar negeri, tidak ada negara yang akan menolak memberinya dana. Dan itu bukan bagian yang mudah. Jika dia bersedia menjual mesin perkakas cerdas Thunder Dragon miliknya, ada konsorsium yang bersedia membantunya melunasi pinjamannya dengan imbalan mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia. Singkatnya, dia adalah harta karun manusia. Otak dan tangannya adalah kekayaan yang tak terkira. Dia bisa merobohkan semua yang telah dibangunnya kapan saja dan menjadi terkenal di tempat lain. Bagaimana mungkin kau mengancam orang seperti itu? Si Boren terbatuk datar. Xia Feng, bicaralah dengan sopan. Jangan terlalu agresif. Tang Tianlong akhirnya angkat bicara. Ya, Xia Feng, tuan tua sudah tua. Kau harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Ayo duduk dan bicara. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara tertentu, kan? Zhong Zheng Wukui duduk, tetapi Xia Feng tetap berdiri. Ayo kita lanjutkan, kata Xia Feng. Ya, tapi aku ingin memperjelas, siapa di antara kalian bertiga yang bertanggung jawab? Tatapan si Boren dan Tang Tianlong secara bersamaan beralih ke Zhong Zheng Wukui. Zhong Zheng Wukui tetap diam. Xia Feng terkekeh. Tidak ada yang bertanggung jawab? Apa gunanya bicara kalau tidak ada yang bertanggung jawab? Aku ada urusan. Kalian santai saja. Jangan mencariku lagi. Kita tidak akan membuat janji temu. Aku sungguh tidak percaya. Dunia ini begitu luas, tidak bisakah ada tempat untuk kita, ayah dan anak? Wah, kau. Si Boren cemas. Xia Feng tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Ia mengumpulkan dokumen dan amplop di atas meja, memasukkannya ke dalam tas kerjanya, lalu berbalik untuk pergi. Ini aku, akhirnya Zhong Zheng Wukui mengakui. Apakah permintaanmu benar-benar tidak dapat dicabut? Xia Feng berkata, hanya itu yang kuinginkan. Aku ingin pengampunan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi. Ayahku tidak akan dituntut, tidak akan diselidiki oleh siapapun, dan kau tidak bisa mengirim siapapun untuk memata-matainya. Berikan apa yang kuinginkan, dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Bahkan, jika aku menandatanganinya, itu tidak akan berhasil? Tidak, aku tidak percaya padamu. Baiklah, setuju. Seseorang akan memberikan pengampunan itu kepadamu besok. Kau bisa mengurusnya sendiri. Zhong Zheng Wukui setuju, tetapi nadanya dingin. Xia Feng berkata dengan tenang, kurasa aku memiliki hati nurani yang bersih tentang apa yang kulakukan. Aku berharga bagi negara dan bangsaku, dan aku berharga bagi hati nuraniku. Tuhan akan selalu memberkati orang-orang sepertiku. Jadi, kau tidak perlu mengingatkanku tentang apapun. Bagus sekali. Selamat tinggal, Tuan Xia. Zhong Zheng Wukui berdiri dan berjalan keluar dari kantor si Boren. Setelah Zhong Zheng Wukui pergi, si Boren berkata, bocah, apa kau lahir di tahun kerbau di kehidupanmu sebelumnya? Bagaimana mungkin kau marah padanya? Xia Feng berkata, siapa orang tua ini? Dia sudah sangat tua dan masih belum pensiun? Si Boren. Tang Tianlong menghela napas. Xia Feng, meskipun kesepakatan sudah tercapai, kau telah menyinggung seseorang. Carilah kesempatan untuk meminta maaf nanti. Baiklah. Dia setuju. Tetapi Xia Feng tidak akan pernah meminta maaf kepada Zhong Zheng Wukui. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku sedang terburu-buru untuk melapor. Tang Tianlong juga pergi. Hanya si Boren dan Xia Feng yang tersisa di kantor. Setelah ragu sejenak, si Boren menghampiri Xia Feng. Zhong Zheng Wukui adalah Direktur Biro ZN. Semua serangan terhadap Anda berasal dari sana. Anda telah menyinggung Zhong Zheng Wukui sekarang, jadi Anda harus berhati-hati. Xia Feng tersenyum. Terima kasih, Tuan Xi. Meskipun ia telah lama mencurigai identitas Zhong Zheng Wukui, mendengar kata-kata ini dari si Boren memiliki arti yang berbeda. Xia Feng seharusnya senang karena negosiasi telah berhasil, bahwa ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi hatinya terasa berat. Ia telah menggunakan semua sumber dayanya untuk memaksa Zhong Zheng Wukui menundukkan kepalanya yang arogan. Jika negosiasi yang berhasil ini dapat digambarkan sebagai kemenangan, itu hanyalah kemenangan yang sia-sia. Tatapan yang diberikan Zhong Zheng Wukui kepadanya saat ia pergi membuatnya merinding. Itu tampak seperti sinyal, tanda bahwa ia telah menjadi musuh. Jika tindakan Biro ZN sebelumnya terhadapnya hanyalah formalitas, dan Zhong Zheng Wukui telah menanganinya secara tidak memihak,
maka tindakan Biro ZN berikutnya kemungkinan besar diwarnai dengan dendam pribadi. Saat ia keluar dari gedung Biro 101, seberkas sinar matahari menyinari, menghangatkannya. Siapa peduli? Selama aku tidak melakukan kejahatan apapun dan aku masih hidup, sekuat apapun dia, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dengan harga diriku, dan nilai gudang senjata Thunder Horse, dia tidak mungkin terang-terangan mengincarku. Jika aku membantu Fan Fan mengamankan posisi Direktur Biro ZN, aku akan mampu menyelesaikan masalah Biro. Jika dia diturunkan jabatannya, dia tidak akan berarti apa-apa bagiku. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng saat memikirkan hal ini. Setelah masuk ke mobil, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Beberapa detik kemudian, panggilan itu tersambung. Aneh, kau benar-benar meneleponku. Ada apa? Ada apa? Itu suara Fan Fan. Kau di mana? Kakekku di sini. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ayo bicara. Aku akan ke sana sekarang. Apa itu cocok? Beberapa hari lagi aku tidak bisa. Lebih baik kau datang sekarang. Xia Feng. Sebuah BMW M6 merah tiba-tiba masuk ke tempat parkir dan berhenti di samping Chevrolet Suburban milik Xia Feng. Xia Feng mengenali mobil itu adalah mobil pertama yang dibelinya untuk Liang Xiao. Mereka berdua membuka jendela mobil hampir bersamaan. Kapan kau mendapatkannya kembali? Tanya Xia Feng santai. Mobil itu membangkitkan kenangan. Liang Xiao menyeringai. Mobil itu ada di kota asalku. Aku membawanya ke bengkel 4S untuk perawatan. Lalu mereka mengembalikannya kepadaku. Mobil itu sangat berarti bagiku. Pacarku yang memberikannya kepadaku. Menurutmu, mobil itu indah? Xia Feng balas tersenyum, sedikit kesedihan di hatinya. Liang Xiao tiba-tiba mencondongkan tubuh ke jendela mobil dan merendahkan suaranya. Intelijen Eropa Gu Kewen terbang dari Jepang ke Korea Selatan pukul 8 tadi malam, ditemani oleh agen lapangan CIA elit. Agen lapangan CIA bukanlah agen intelijen, melainkan agen yang melakukan penangkapan dan pembunuhan. Penerbangan Gu Kewen dari Jepang ke Korea Selatan, ditemani agen lapangan elit CIA, dengan jelas menunjukkan bahwa ia akan segera bertindak. Xia Feng melirik ke langit. Langit cerah, namun ia merasakan awan badai yang akan datang. Kau harus hati-hati. Dia mengincarmu. Mata Liang Xiao dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng mengangguk. Aku mengerti. Aku harus melaporkan ini kepada Tuan Xi. Kita bicara nanti. Liang Xiao menarik diri. Tunggu. Ada lagi? Liang Xiao balas menatap Xia Feng. Senyum terukir di bibirnya, ekspresi damai dan indah. Baiklah, terima kasih, kata Xia Feng. Liang Xiao mengangkat sudut bibirnya. Kau tahu ini bukan yang kuinginkan. Apapun yang kulakukan untukmu, jangan berterima kasih padaku. Xia Feng tersenyum, ayo pergi, aku juga pergi. Xia Feng melaju pergi. Liang Xiao memperhatikan SUV Chevrolet Suburban itu pergi, dan Xia Feng menatapnya melalui kaca spion. Jarak semakin jauh, tetapi beberapa hal tidak dapat dipisahkan. 1 jam kemudian, SUV Chevrolet Suburban milik Xia Feng muncul di tempat parkir Akademi Ilmu Pengetahuan. Ia keluar dari mobil sambil membawa sekantong besar hadiah. Jika bukan karena membeli hadiah-hadiah ini, ia mungkin sudah tiba di Akademi Ilmu Pengetahuan lebih awal. Beberapa hadiah ini untuk Fan Fan, dan beberapa lagi untuk Fan Yiming. Ia jarang berusaha menyenangkan seseorang, dan kini ia harus membuat beberapa perubahan. Di depan lobi kompleks, Fan Fan bersandar di pilar marmer, tersenyum pada Xia Feng yang mendekat. Xia Feng menggodanya. Kenapa kau membeli hadiah? Apa kau setengah tidur dan setengah mengantuk? Membelikanmu hadiah berarti kau setengah tidur dan setengah mengantuk, kan? Karena kau bilang begitu, aku tidak akan memberimu apapun. Tunggu sebentar, aku akan memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil. Xia Feng berbalik dan pergi. Fan Fan melangkah maju dan merebut tas hadiah dari Xia Feng. Sambil memarahinya, bagaimana bisa kau membeli hadiah lalu mengambilnya kembali? Kau seorang miliarder. Bagaimana bisa kau begitu pelit? Kau pasti miliarder paling pelit di dunia. Xia Feng mengangkat bahu. Kau sudah mengatakan semua yang ingin kau katakan, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Fan Fan melirik hadiah-hadiah itu dan tersenyum, kau juga punya daun teh dan cangkir tanah liat ungu. Apakah ini untuk kakekku? Ya, aku tidak tahu seberapa sukanya dia dengan teh, jadi aku membeli sedikit dari semuanya, kata Xia Feng. Fan Fan menyipitkan mata ke arah Xia Feng. Kau mencoba menyenangkannya. Apa tujuanmu? Xia Feng tertawa. Bukankah sudah jelas? Aku ingin merayu cucunya. Kemudian ia mencondongkan tubuh ke arah daun telinga Fan Fan yang seputih salju dan berkilauan dan berkata, napasnya panas? Kau ingin aku merayumu? Kata-kata menggoda, senyum yang terkesan licik, dan hembusan napas panas ke telinga Fan Fan semua faktor ini berpadu dalam sekejap. Tubuh Fan Fan gemetar, dan rintihan keluar dari tenggorokannya. Xia Feng berkata dengan heran, kau tidak akan. Fan Fan menggigit bibirnya,
tersipu dan memelototi Xia Feng, tanpa berkata sepatah kata pun. Bukannya ia tidak ingin mengatakannya, tetapi ia tidak sanggup mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu. Baiklah, ayo kita temui Tuan Fan, lalu kita bisa cari tempat untuk mengobrol, kata Xia Feng, seringai di wajahnya semakin jelas. Apa yang mau kau bicarakan? Apapun yang ingin kau bicarakan. Xia Feng mengedipkan mata pada Fan Fan, nadanya penuh keangkuhan. Kau sudah jadi nakal. Bukankah wanita suka pria nakal? Jika aku petani yang baik dan jujur, apakah kau akan menyukaiku? Apakah kau masih mau punya anak denganku? Tidak mau, kata Fan Fan. Ia yakin jika Xia Feng benar-benar seorang petani. Meskipun ia masih setampan sekarang, ia bahkan tidak akan memandangnya, apalagi tidur dengannya atau punya anak dengannya. Mudah bagi seorang wanita untuk menarik perhatian pria, yang ia butuhkan hanyalah ketampanan dan daya tarik seksual. Tetapi jauh lebih sulit bagi pria untuk menarik perhatian wanita. Kekayaan, status sosial, dan kemampuan menghasilkan uang adalah faktor terpenting, diikuti oleh penampilan. Terkadang, penampilan bahkan bisa diabaikan. Uang adalah satu-satunya yang penting. Seandainya Xia Feng tidak mencapai kesuksesannya saat ini, status sosialnya saat ini, dan IQ-nya yang mencapai 998, ia tak akan mampu memikat wanita seperti Fan Fan. Xia Feng bertemu Fan Yiming di kantor dekan. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Fan Fan menyodorkan sebuah tas hadiah besar ke tangannya. Kakek, Tuan Xia datang khusus untuk menemui Anda dan membelikan Anda sekantong besar hadiah. Fan Yiming sangat gembira. Oh, Tuan Xia, Anda sangat perhatian. Anda sangat sopan. Anda pada dasarnya datang untuk bekerja di sini, jadi untuk apa Anda membelikan saya hadiah? Tidak banyak, hanya beberapa daun teh dan perlengkapan minum teh. Saya tidak tahu apakah itu akan menarik bagi Tuan Fan, kata Xia Feng sopan. Apa gunanya bersikap manis? Saya akan senang bahkan jika Anda memberi saya beberapa kantong daun teh. Haha. Fan Yiming meraih tangan Xia Feng. Kakek datang tepat waktu. Ayo kita bicara tentang proyek emas rahasia X. Aku punya ide. Sebelum Fan Yiming selesai bicara, Fan Fan menyelip di antara kedua pria itu dan mendorong Xia Feng keluar. Apa yang kau lakukan? Fan Yiming menatap cucunya dengan bingung. Fan Fan berbalik dan tersenyum. Kakek, aku tahu apa yang kakek pikirkan. Aku akan bicara dengan Tuan Xia. Aku juga punya ide, aku akan memberitahunya dulu. Fan Yiming tampak bingung. Tuan Xia, kau di sini bukan untuk menemuiku, kan? Tentu saja, Tuan Fan. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Fan Fan sudah mendorong dan menarik Xia Feng menjauh. Pintu kantor terbanting menutup. Fan Yiming menatap pintu, tak bergerak untuk waktu yang lama. Xia Feng mengikuti Fan Fan ke dalam kantornya. Begitu pintu tertutup, Fan Fan memeluk Xia Feng dan menciumnya dengan ganas di bibir. Tubuhnya yang sensitif bergetar, tetapi ia tak mau melepaskannya. Ia bertingkah seperti ngengat yang tertarik pada api, tahu api itu akan membakar dirinya sendiri tetapi tetap saja melemparkan dirinya ke sana. Xia Feng tidak menolak. Dia datang ke sini untuk membangun hubungan baik dengan Fan Fan. Ada banyak cara untuk membangun hubungan baik dengannya. Tetapi jika ini cara yang diinginkannya, biarlah. Terengah-engah, gemetar, segala macam kekacauan, kantor yang normal menjadi berantakan. Berkas-berkas berjatuhan ke lantai, gelas-gelas air pecah. Fan Fan hanya kehilangan satu potong pakaian sehelai kain sutra tipis yang tak terlihat oleh orang lain, yang entah bagaimana mendarat di ember dispenser air. Setengah jam kemudian, semuanya berhenti. Apa kau tidak menyalakan AC? Tanya Xia Feng terengah-engah, menyeka keringat di dahinya. AC-nya rusak lama sekali. Dan aku tidak tahu kau suka melakukan hal seperti ini di kantor. Kalau tidak aku pasti sudah memanggil petugas pemeliharaan. Fan Fan juga terengah-engah, wajahnya hampir kemerahan. Xia Feng juga lugas, seolah menampar bulan purnama. Sebuah jentikan tajam, dan riak menggoda menyebar di kulit halusnya. Apa yang kau lakukan? Fan Fan memutar matanya ke arah Xia Feng. Matanya penuh dengan kegenitan. Sebagai anggota inti Biro ZN, Xia Feng tidak tahu apakah Fan Fan telah dilatih untuk menyenangkan pria. Ia juga tidak tahu apakah perasaan Fan Fan tulus, tetapi ia tidak peduli. Benar atau salah, yang penting baginya adalah bahagia. Aku bertemu direkturmu, kata Xia Feng, mengalihkan pembicaraan. Kau? Fan Fan ragu-ragu. Xia Feng tersenyum. Aku tidak mencoba berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku baru saja dari Biro 101. Pria tua itu kurus dan memiliki mata yang sangat khas, agak mirip elang. Namanya Zhongzheng Wukui. Benarkah? Fan Fan terdiam sejenak sebelum berkata, itu dia. Aku hanya tahu dia ingin bertemu denganmu, tetapi aku tidak tahu mengapa. Aku sudah bernegosiasi dengannya, kata Xia Feng, menatapnya. Apa kau tidak tahu apa isi negosiasi itu? Aku tidak tahu. Apa kau juga tidak kenal Ling Hao? Tanya Xia Feng.
Apa maksudmu? Xia Feng tersenyum. Aku tidak perlu menebar perselisihan antara kau dan Ling Hao, kan? Aku datang ke sini hari ini dengan sepenuh hati. Jika kau meragukan motifku, maka percuma saja kita melanjutkan diskusi ini. Fan Fan tiba-tiba menggigit lengan Xia Feng. Xia Feng mengerutkan kening. Apakah kau lahir di tahun anjing? Fan Fan mengangkat kepalanya, lidahnya yang halus menjilati bibirnya. Matanya dipenuhi dengan penolakan dan ketidakpuasan. Kenapa kau tidak bertanya tentang motifku ketika kau baru saja menyakitiku? Kau bertanya tentang motifmu setelah kau merasa cukup? Kalian ini jahat. Hehehe. Xia Feng tertawa. Katakan padaku, apa yang kau negosiasikan dengannya? Xia Feng melanjutkan. Perintahmu. Xia Feng menceritakan detail negosiasi itu kepada Fan Fan. Setelah Xia Feng selesai, Fan Fan terdiam setidaknya selama 1 menit sebelum berbicara. Ayahmu sebenarnya agen lepas untuk FA? Dia. Fan Fan terdiam sejenak. Xia Feng hanya menatap Fan Fan tanpa berkata apa-apa. Ia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Apakah kau sudah tahu sebelumnya? Tanya Fan Fan lagi. Ia jelas masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi ia memilih untuk menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Aku tahu sedikit, tapi aku yakin itu terjadi beberapa hari terakhir ini. Bagaimanapun juga, dia tetap ayahku. Ketika dia dalam kesulitan, bagaimana mungkin aku, sebagai putranya, mengabaikannya? Pada titik ini, Xia Feng bertanya lagi, apakah kau mendukungku? Fan Fan tersenyum. Di masa depan, ketika aku punya anakmu, dia akan menjadi kakek dari anakku. Apakah kau pikir aku mendukungmu? Tangan Xia Feng bergerak ke perut bagian bawah Fan Fan, dengan lembut membelai bagian yang lembut seperti bayi itu. Jika anak laki-laki, aku akan menamainya Xia Feng. Jika anak perempuan, aku akan memanggilnya ya. Tetap saja Xia Feng. Ya ampun, bagaimana kau bisa menjadi ayah seperti ini? Kau memberi nama yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan. Bisakah kau sedikit lebih malas? Fan Fan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Aku tidak bisa mengandalkanmu untuk ini. Aku sudah memikirkan nama-namanya. Nama laki-lakinya Xia Bufan dan nama perempuan Xia Sifan. Kedengarannya bagus, ya? Namanya tetap Xia Feng. Tapi setelah menambahkan satu kata, rasanya berbeda. Apakah itu nama laki-laki atau perempuan? Xia Bufan, nama laki-laki kedengarannya bagus, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tapi nama perempuan itu Xia Sifan. Sifan? Bukankah itu membuatnya terlihat seperti peri? Hanya peri yang ingin menjadi manusia. Ya, putri kita akan secantik peri, kata Fan Fan bangga. Laki-laki atau perempuan, kuharap mereka mewarisi gen kecantikanku dan gen kecerdasanmu. Anak-anak kita akan menjadi yang terbaik di dunia. Namun, Xia Feng sedang memikirkan penawarnya. Selama latihan penuh semangat mereka tadi, Fan Fan belum menggunakan penawar yang telah ia kembangkan, yang jelas menunjukkan bahwa ia belum menemukan penawar yang tepat. Ini tidak mengejutkan. Meskipun ia adalah salah satu ahli bioteknologi terbaik di negeri ini, ia tidak dapat melakukan eksperimen secepat otaknya dapat mensimulasikannya. Tapi untuk amannya, ia harus membawa penawarnya saat ia sendirian dengannya nanti. Lei, bagaimana menurutmu? Tentu saja, tapi akan lebih baik jika kau punya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Nama yang kau pilih sangat bagus. Bukankah sayang jika salah satunya tidak digunakan? Hehehe. Fan Fan tertawa begitu gembira hingga tubuhnya terasa melunak. Dalam pelukan Xia Feng, ia seperti bola jeli tanpa tulang. Mari kita bicarakan tentangmu. Xia Feng kembali memotong pembicaraan. Urusanku? Ya. Xia Feng berkata, demi ayahku, aku berselisih dengan Zhong Zheng Wukui. Orang seperti dia lebih mementingkan harga diri daripada apapun. Dan aku tidak bisa menjamin dia tidak akan membalas dendam padaku. Aku tidak ingin menunggu masalah tiba-tiba datang dan kemudian melawan ketika aku terluka. Aku tidak ingin bersikap pasif, aku harus melakukan sesuatu. Fan Fan tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang ingin kau lakukan? Dia bukan seseorang yang bisa kau sentuh begitu saja. Aku tidak kehilangan akal sehatku. Ketika aku bilang melawan, maksudku itu akan tercapai melalui dirimu. Ada yang bisa saya bantu? Kamu jadi direktur biro ZN saja. Kalau kamu jadi direktur, saya tidak akan kesulitan. Katakan, bagaimana caranya saya bisa menyingkirkannya? Bagaimana caranya saya bisa memberimu posisi direktur biro ZN?